Demi selingkuhannya, suamiku tega mengurung aku di gudang. Bahkan saat aku terpaksa melahirkan secara prematur, suamiku justru asyik berpesta dengan selingkuhannya dan ibu mertua. Aku yang sudah mati rasa melihat sikapnya, kubalas buat ia menderita dengan bekukan seluruh aset hartanya dan buat ia miskin kembali. Sebelum ceritanya kita mulai, absen dulu teman-teman cerita putri dari daerah mana saja. Bantu subscribe, like dan komen dari teman-teman semua sangat berarti buatku. Agar channel ini bisa berkembang dan tentunya bisa menghadirkan cerita yang lebih menyayat hati. Yang sudah subscribe, like, dan komen aku ucapkan terima kasih dan semoga selalu lancar rezekinya. Amin. Ayo kita mulai cerita kali ini. Ikuti sampai selesai ya. Aku menarik napas panjang malam ini. Bukan napas lega, melainkan napas yang tertahan lama di dasar paru-paru. Seperti saat seseorang bersiap menyelam ke dalam jurang yang tak terlihat dasarnya. Di luar jendela kamar utama yang berlapis baja kedap suara ini, hujan gerimis mulai turun membasahi aspal ibu kota. Butir-butir airnya mengetuk perlahan kaca jendela, menciptakan irama yang tenang, namun menusuk. Aku mendengar suara itu dari kejauhan. Terdengar seperti bisikan-bisikan kecil yang merayap di sela-sela kesunyian. Rumah besar ini terasa begitu sunyi malam ini. Terlalu sunyi seperti kesunyian sebelum badai. Sebelum sesuatu yang besar dan menghancurkan benar-benar terjadi, lampu-lampu kristal di ruang tamu masih menyala redup, memancarkan cahaya kemasan yang hangat, namun terasa dingin di mataku. Aku bisa membayangkan bayang-bayang panjang yang tercipta dari pantulan lampu itu di lantai marmer Carrara. Menari-nari pelan ditiup angin malam yang masuk melalui celah ventilasi yang terbuka. Dari tempatku duduk di tepi ranjang menatap perutku yang membuncit berisi kehidupan kecil di dalamnya. Aku bisa merasakan getaran-getaran halus yang tidak kasat mata. Getaran kebohongan yang menumpuk di setiap sudut ruangan, getaran pengkhianatan yang merambat di sela-sela tawa dan obrolan hangat yang sering aku dengar beberapa minggu terakhir ini. Aroma parfum vanila murahan itu masih tertinggal di udara, menempel parasitik di serat-serat karpet, di lipatan-lipatan tirai, di pori-pori rumah yang dulu aku bangun dengan keringat dan air mataku sendiri. Namaku Kirana Larasati dan pada usia 30 tahun aku memegang kendali penuh atas belasan gedung pencakar langit komersial di jantung ibu kota sebagai shadow CEO dan landlord utama dari Larasati Holdings. Di atas layar monitor berlapis baja di ruang kerjaku yang kedap suara. Kekayaanku bukanlah sekadar fiksi. Ia adalah deretan angka fantastis dengan 9 dan 0 yang terus beranak pinak setiap kali pergantian hari. Aku memiliki saham mayoritas, hak veto mutlak, dan kekuatan likuiditas yang bisa meruntuhkan bursa saham lokal jika aku menginginkannya. Namun, jika kau melihatku malam ini, duduk bersandar dengan tarikan napas berat di sofa Blue Drew, kau hanya akan menemukan seorang wanita yang pergelangan kakinya membengkak karena kehamilan 8 bulan. Tubuhku dibalut duster lusuh bermotif bunga yang warnanya telah termakan mesin cuci. Di mata dunia kecil nan sempit milik suamiku, aku tak lebih dari sekadar properti afkir. Sebuah beban yang merusak estetika di dalam kandang emasnya sendiri. Sebuah kandang emas yang sungguh ironis. Mengingat sertifikat tanah seluas 1000 M ini terdaftar murni atas nama perusahaanku. Suamiku Aris Prasetya adalah sebuah studi kasus yang sempurna tentang betapa fatalnya sebuah investasi bodong. Di luar sana, ia membusungkan dada dan membusungkan ego sebagai general manager di sebuah restoran fine dining kelas atas. Jas pesanan khusus yang membalut tubuhnya, jam tangan Swiss di pergelangan tangannya dan mobil sedan Eropa yang terparkir di garasi semuanya memancarkan ilusi kesuksesan seorang pria mandiri. Ia merasa dirinya lah tulang punggung rumah tangga ini. Sang pencari nafkah sejati. Aris tidak pernah tahu dan keangkuhannya mencegahnya untuk mencari tahu bahwa gedung mewah tempat restorannya meraup untung miliaran rupiah setiap bulannya itu adalah salah satu portofolio properti penyumbang dividen terkecil milik Larasati Holdings. Ia mengira posisinya aman karena kejeniusannya dalam pemasaran. Kenyataannya, aku yang secara tertutup menginstruksikan Dewan Direksi Pemegang Saham untuk memberinya panggung kecil tersebut. Sayangnya, portofolio bodong berwujud suami ini mulai menunjukkan tingkat depresiasi moral yang sudah tidak bisa lagi kutoleransi. Malam ini, aroma busuk pengkhianatan itu akhirnya mewujud dalam bentuk fisik. Diantarkan langsung ke ruang tamuku oleh agen parasit paling ulung yang pernah ku kenal. Ibu Lastri, mertuaku. Ibu Lastri melangkah masuk dengan gaya aristokrat murahan yang selalu membuat asam lambungku naik. Ia mengenakan gaun brokat warna merah marun yang mencolok dan tumpukan perhiasan emas tebal yang dulu. Dalam kebodohan masa laluku,
kubelikan dari sisa dividen sahamku untuk menyenangkannya. Di balik topeng agamis dan senyum keibuannya di acara arisan, ia hanyalah seorang lintah darat sosialita yang menilai kasta manusia dari merek tas jinjing kulit buaya. Sejak dokter kandungan melarangku menggunakan riasan wajah apapun akibat alergi kehamilan parah, tatapan Ibu Lastri padaku berubah drastis. Dari sekadar meremehkan seorang menantu, kini berubah menjadi rasa jijik yang telanjang. Tapi malam ini dia tidak datang sendirian untuk mencercaku. Di belakangnya mengekor seorang wanita muda. Tubuhnya ramping dan sintal. Terbungkus dres ketat sebatas paha yang berusaha keras meniru gaya haute couture, namun gagal menyembunyikan serat kainnya yang murah. Sepatu hak tingginya berbunyi nyaring dengan lancang menampar lantai marmer Italia yang kuimpor langsung dari Carrara. Dan aromanya? Oh, aromanya sangat menusuk. Wangi vanila murahan yang bercampur dengan alkohol menyengat. Sebuah aroma yang persis sama dengan jejak samar yang selalu kucium di kerah kemeja Aris sepulangnya dari rapat direksi larut malam selama 2 bulan terakhir. "Aris, lihat siapa yang ibu bawa hari ini," seru Ibu Lastri. Suaranya yang melengking memecah keheningan ruang tamu bergaya Victoria milikku. Aris yang sedari tadi duduk dengan angkuh memegang segelas single malt whiskey yang tagihan botolnya. Dia debet langsung ke kartu kredit pribadiku. Seketika mendongak, matanya membelalak, memancarkan sebuah kilat ketertarikan dan gairah primitif yang tidak pernah lagi ia tunjukkan padaku sejak trimester pertamaku dimulai. "Kikan." "Wah, ibu benar-benar berhasil membujuknya untuk datang," kata Aris. Buru-buru meletakkan gelasnya dan berdiri, merapikan jasnya dengan gerakan refleks yang terlalu dibuat-buat untuk menyembunyikan kegugupannya. Aku tetap duduk diam. Tanganku dengan protektif mengelus perutku yang menegang keras. Tentu saja Kikan ini keponakan jauh ibu dari Solo yang baru saja pindah mencari pengalaman di Jakarta. Dia lulusan komunikasi yang sangat modis dan bergaul. Ibu Lastri menarik lengan wanita bernama Kikan itu ke tengah ruangan, memamerkannya seperti trofi. Lalu, mata tua penuh keriput kebencian itu beralih menatapku. Senyum palsunya luntur tanpa sisa digantikan oleh cibir yang merendahkan. "Kirana, kamu itu mbotia sadar diri sedikit. Suamimu ini general manager elit, relasinya para menteri dan pengusaha kaya raya. Dia butuh didampingi oleh wanita yang representatif yang pantas digandeng saat gala dinner. Bukan perempuan daster lusuh yang kerjaannya cuma mengeluh sakit punggung dan menjadi pajangan tak berguna di rumah." Setiap suku kata yang keluar dari bibir mertuaku itu dirancang khusus untuk menguliti harga diriku. Namun mereka tidak tahu bahwa aku sudah lama mematikan sensor perasaanku untuk air mata. Aku tidak menangis. Aku hanya duduk membisu, menyimpan data, dan mengobservasi. "Kikan?" Si pelakor murahan ini tersenyum simpul menyapu tubuhku yang membengkak dengan kecongkakan seorang penantang yang merasa sudah memegang medali emas. "Halo, Mbak Kirana. Maaf mengganggu istirahatnya. Tante Lastri bilang Mas Aris sedang butuh tenaga tambahan yang kompeten untuk pai restorannya. Saya kebetulan punya banyak relasi." Sebuah alibi yang begitu klise dan rendahan hingga terasa menghina kecerdasanku sebagai seorang pebisnis. Aku memindahkan tatapanku lurus menembus mata Aris. Suamiku itu berdeham pelan, berusaha menutupi kepanikannya. Namun egonya yang besar dengan cepat mengambil alih akal sehatnya. "Iya, Nat. Restoran kan sedang ada rencana ekspansi besar-besaran. Kita butuh wajah baru. Kikan akan sering datang kemari untuk koordinasi materi promosi agar lebih privat. Kamu fokus saja sama kandunganmu di dalam. Jangan terlalu banyak pikiran, nanti kamu jadi beban yang merugikanku." Kata-kata laknat itu meluncur begitu mulus tanpa hambatan. Beban. Dia dengan berani memanggilku beban di tengah ruang tamu rumah seharga miliaran yang akta otentiknya tersimpan atas namaku. Dia merasa berhak mengatur rumah ini. Membiayai wanita gatal ini menggunakan kas operasional restoran yang secara teknis memotong marin keuntungan perusahaanku. Aris tidak sadar bahwa pria yang dipuja oleh Kikan saat ini hanyalah seorang pegawai numpang lewat yang kapan saja bisa kulemparkan ke trotoar jalan tol. "Begitu ya?" Suaraku akhirnya memecah keheningan, mengalun datar. Tenang dan sedingin lapisan es di kutub utara. Jadi, koordinasi promosi bisnis yang krusial itu harus dilakukan di dalam rumah ini. Ibu Lastri langsung menyela dengan kasar. Maju selangkah untuk memblokir pandanganku dari selingkuhan anaknya. "Ya, ialah Aris ini sibuk peras keringat cari uang buat kamu yang cuma bisa numpang hidup dan menghabiskan beras. Kikan ini bawa rezeki dan koneksi. Kamu harusnya bersujud syukur. Ada wanita muda yang mau bantu meringankan pekerjaan suamimu." Aku mengangguk pelan, amat pelan.
3 benalu sedang berkumpul riang di bawah atapku yang megah. Mereka tertawa dalam kebodohan yang membutakan. Tidak sadar bahwa malam ini melalui hinaan mereka sendiri, mereka baru saja menandatangani surat kematian finansial mereka secara permanen. Di mataku saat ini, Aris bukan lagi seorang ayah dari anakku, melainkan target likuidasi aset yang harus segera dieksekusi. Ibu Lastri bukan lagi seorang mertua yang harus dihormati, melainkan hama parasit yang menuntut pembasmian sistematis. Dan Kikan hanyalah pion tak berharga yang akan segera merasakan kejamnya realita gravitasi saat ilusi kekayaan yang ia jadikan tangga menguap menjadi debu di depan matanya. Aku menahan napas sejenak saat bayiku memberikan tendangan yang sangat keras di tulang rusukku. Sabar sayang, bisikku menenangkan dari dalam hati. Ibumu ini sedang mengkalkulasi sisa hari kemewahan mereka. Baiklah, jawabku pendek dan mematikan. Aku memaksa tubuh beratku untuk berdiri dengan susah payah. Mencengkeram lengan sofa. Silakan kalian berkoordinasi. Aku membalikan badan dan melangkah gontai menuju lorong tangga. Di belakangku, dengan cepat kudengar sayup tawa renyah Kikan dan rentetan pujian Ibu Lastri yang mengagungkan kecantikan palsu wanita itu. Mereka merasa di atas angin. Mereka merasa telah berhasil menyingkirkan nyonya rumah yang sah ke sudut kegelapan. Oh, betapa mereka salah besar. Begitu pintu kamar utama yang berlapis baja kedap suara ini tertutup dan terkunci rapat, aku membuang jauh-jauh peran istri tertindas yang menyedihkan itu. Bahuku kembali tegak. Aku melangkah pasti menuju meja kerjaku yang terbuat dari kayu mahoni solid. Menyentuh pemindai sidik jari biometrik pada brankas dinding yang tersembunyi di balik lukisan abstrak mahal. Sebuah laptop khusus dengan sistem enkripsi tingkat militer segera menyala. Menampilkan dashboard utama Larasati Holdings yang berkedip dengan data kas miliaran rupiah. Aku membuka tab laporan keuangan restoran tempat Aris berkuasa. Jika laki-laki dungu itu berani membawa pelacurnya ke wilayah kekuasaanku, maka sudah tiba waktunya aku membedah setiap sen uangku yang berani ia curi. Besok pagi, tepat sebelum bursa saham dibuka, aku akan memulai audit forensik secara senyap dan menyeluruh. Aku akan melacak setiap mutasi mencurigakan. Memotong aliran darah ke kartu kreditnya dan menyiapkan draft gugatan perdata yang akan meremukkan tulang punggung arogansinya hingga tak bersisa. Kalian ingin bermain kasta dan memuja kekayaan denganku? Bersiaplah. Akan kutunjukkan dengan detail apa artinya ketika sang penguasa tanah sesungguhnya bangun dan mulai menagih bunga atas setiap tarikan napas yang kalian curi di propertiku. Kupastikan dalam hitungan bulan mereka bertiga akan bersujud memohon ampun hanya untuk sekadar tidak mati kedinginan di lantai gubuk reot. Pagi itu menyapaku dengan embun yang menempel di kaca jendela raksasa kamar utama. Namun, suasana di dalam rumah terasa lebih pengap daripada biasanya. Bau parfum vanila sintetik milik wanita itu. Rupanya menolak pergi, menempel secara parasitik di serat-serat karpet Persia ruang tamuku. Aku baru saja meminum vitamin kehamilanku saat pintu kamar terbuka tanpa ketukan. Sebuah kelancangan yang semakin sering terjadi belakangan ini. Suamiku Aris berdiri di ambang pintu dengan wajah yang dipenuhi topeng keprihatinan palsu. Di belakangnya seperti bayangan kelam yang tak pernah absen. Ibu Lastri menatapku dengan mata menyipit tajam bak seekor elang yang siap menerkam bangkai. Kirana sayang, Aris memulai. Suaranya diatur sedemikian rupa agar terdengar lembut. Sebuah trik manipulasi murahan yang dulu sempat berhasil menipuku. Kikan rupanya akan sangat sibuk membantu proyek restoran kita dalam beberapa minggu ke depan. Rapat kami sering memakan waktu hingga larut malam. Aku kasihan melihatmu. Kamu butuh ketenangan ekstra. Jauh dari hirup-pikuk pekerjaan dan tamu yang keluar masuk. Aku mengangkat alis meletakkan gelas air putihku di atas nakas kayu jati dengan gerakan perlahan. Lalu Ibu Lastri tampaknya tidak sabar menunggu basa-basi anaknya selesai. Ia melangkah maju, memotong dengan suara kasarnya yang khas. Intinya kamu pindah ke kamar belakang saja. Kamar bekas Yumi pembantu kita dulu. Kamar itu lebih tenang. Jauh dari ruang utama, Kikan akan menempati kamar tamu utama di lantai bawah. Dia butuh ruang yang luas untuk menyimpan berkas-berkas promosi dan pakaian kerjanya. Kasihan kalau dia harus pulang pergi dari kosnya yang sempit. Apalagi dia sedang membawa rezeki besar untuk anakku ini. Kata-katanya menggantung di udara, berat oleh kebodohan absolut. Seorang mertua yang numpang hidup di atas tanah yang kubeli dengan keringat dan perhitunganku sendiri kini dengan arogan mengusir nyonya rumah ke kamar bekas asisten rumah tangga demi memfasilitasi seekor pelakor murahan. Aris mengusap tengkuknya, mencoba melembutkan hantaman ibunya tanpa menyembunyikan persetujuannya. Ibu benar, nak.
Kamar belakang itu lebih sepi. Kamu tidak akan terganggu oleh suara obrolan Kikan atau rekan bisnis yang datang malam-malam. Anggap saja ini semacam retret ketenangan untuk persiapan persalinanmu nanti. Lagi pula, kamu kan seharian cuma memakai duster lusuh dan tiduran. Di kamar Manaun rasanya pasti sama saja kan buatmu. Aku memandang wajah suamiku lekat-lekat. Wajah tampan yang dulu kupercaya sebagai pelindung kini tak lebih dari sekadar rupa palsu dari seorang benalu akut. Ia mencoba menggunakan narasi kesehatan kehamilanku untuk melegalkan perselingkuhannya tepat di bawah hidungku. Ia ingin membuangku ke sudut tergelap rumah ini, agar ia bisa leluasa bercumbu dengan selingkuhannya di atas perabotan yang kubeli lunas dari lelang di Milan. Sebuah amarah sedingin es mengalir di nadiku, membekukan setiap sisa cinta yang mungkin masih tertinggal. Wajahku tetap datar. Tanganku dengan lembut mengelus perutku yang membuncit. Ini adalah penghinaan paling mutlak yang pernah kuterima sepanjang hidupku. Namun, dalam dunia bisnis korporat yang membesarkanku, posisi yang diremehkan dan tak terlihat seringkali merupakan posisi taktis terbaik untuk menyusun serangan mematikan tanpa terdeteksi. Baiklah, jawabku pelan, membiarkan suaraku terdengar pasrah dan lelah. Jika itu yang terbaik untuk ketenanganku dan kesuksesan restoranmu. Aris menghela napas lega. Senyum kemenangannya langsung mengembang tak tertahankan. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri yang paling pengertian. Biar nanti siang barang-barangmu dipindahkan oleh supir. Tidak perlu. Aku hanya akan membawa pakaian seperlunya dan laptop lamaku. Sisa barangku biarkan saja di sini. Potongku cepat. Aku tidak akan membiarkan tangan kotor mereka menyentuh barang-barang pribadiku yang lain. Lagi pula, kepindahan ini hanyalah fase observasi sementara sebelum aku menendang mereka semua ke neraka finansial tanpa belas kasihan. Siang harinya, aku menyeret langkahku yang berat menuju area servis belakang. Kamar yang kini menjadi ruang ketenanganku itu ukurannya tak lebih dari 3x4 m. Udaranya pengap dengan satu jendela kecil yang hanya menyajikan pemandangan dinding beton pembatas milik tetangga sebelah. Dipanya keras dan suhunya jauh dari kata sejuk. Sebuah kontras yang sangat menyakitkan jika dibandingkan dengan kamar utamaku yang memiliki sirkulasi udara sentral dan lantai pualam hangat. Aku meletakkan tasku di atas kasur tipis itu. Dari kejauhan menembus dinding-dinding rumah megah yang akta kepemilikannya bersarang di brankasku. Aku bisa mendengar suara tawa Kikan yang menggelegar dan sahutan manja dari Ibu Lastri. Mereka sedang merayakan kemenangan kecil mereka. Mereka merasa telah sukses menundukkan dan membuang sang nyonya rumah. Aku memutar kunci kamar sempit itu dari dalam hingga berbunyi klik 2 kali. Bunyi logam itu adalah sinyal resmi dimulainya peperangan. Aku tidak meneteskan air mata setetes pun. Aku tidak punya waktu untuk meratapi nasib seperti karakter lemah dalam drama televisi picisan. Dengan gerakan terukur, aku mengeluarkan laptop tebal badi titanium dari dasar tasku. Sebuah mesin berkinerja tinggi dengan sistem enkripsi tingkat militer yang bahkan keberadaannya tidak pernah diketahui oleh Aris. Layar menyala seketika, menampilkan dashboard gelap dengan deretan angka hijau dan merah yang terus bergerak. Denyut nadi Larasati Holdings tidak pernah tidur. Aku mulai memicu audit forensik secara mandiri terhadap sistem kas restoran fine dining yang dikelola suamiku. Gedung restoran itu adalah milik perusahaanku dan seluruh sistem pos serta arus kas mereka terhubung langsung ke server induk perusahaanku sebagai bagian dari klausul transparansi sewa-menyewa yang sengaja ku buat berlapis. Jariku menari lincah di atas keyboard. Aku menelusuri laporan pengeluaran operasional restoran selama 6 bulan terakhir, menyingkirkan data mentah dan mencari anomali. Dan di sanalah ia bersembunyi. Kebusukan itu terekam jelas dalam jejak digital yang tak bisa dibakar atau disangkal. Aris dengan kelancangan dan kebodohan yang luar biasa telah membuat puluhan info fiktif atas nama vendor public relations independent. Aliran dana dari info C bodong itu semuanya bermuara pada satu rekening penampung. Rekening dengan nama lengkap Kikan. 150 juta rupiah dicatat untuk biaya branding yang tak pernah ada wujud materi promosinya. 85 juta rupiah disedot untuk influencer gathering fiktif yang tak pernah diselenggarakan. Total tagihan yang ia selewengkan dari kas operasional, uang yang seharusnya menjadi hak dividen perusahaanku, mencapai angka yang lebih dari cukup untuk memenjarakannya selama bertahun-tahun atas tuduhan penggelapan dalam jabatan. Belum lagi jika aku menghitung pengeluaran dari kartu kredit ekstensi yang kuberikan padanya dengan dalih uang saku suami. Tagihan menginap di hotel bintang 5 berturut-turut di akhir pekan saat ia berdalih. Survei lokasi cabang baru. Stok pembelian tas desainer limited edition di butik ternama. Semuanya dibeli menggunakan uangku, keringatku,
hartaku. Setiap rupiah yang ia curi adalah paku yang secara sadar ia tancapkan untuk peti matinya sendiri. Aku menyandarkan punggungku ke dinding kamar yang dingin dan lembab, tersenyum amat sinis. Aris mengira ia adalah seorang Maneir Brilliant, predator puncak yang tak tersentuh di rantai makanannya. Ia lupa bahwa sistem keuangan yang ia retas dan ia gunakan untuk mendanai perselingkuhannya itu dibangun oleh arsitek yang kini sedang ia kurung di kamar belakang. Secara sistematis, aku mulai menyalin semua bukti mutasi dan info C fiktif itu ke dalam server transkripsi yang berlokasi di luar negeri. Data primer ini akan menjadi fondasi beton untuk sebuah gugatan perdata masif yang akan memiskinkannya secara absolut. Aku tidak hanya akan menuntut perceraian, aku akan memaksanya mengembalikan dana yang digelapkan hingga sen terakhir, ditambah bunga progresif, dan ganti rugi material yang akan mencekiknya seumur hidup. Jika ia tidak sanggup membayar dan aku tahu pasti ia tidak akan sanggup, maka namanya akan otomatis masuk ke dalam blacklist Bay. Status itu akan menjadikannya sampah sejarah di dunia perbankan maupun korporasi manapun. Ia tidak akan pernah bisa mencicil kendaraan, apalagi kembali duduk di kursi direktur. Tutu ketukan tak sabaran di pintu kayu lapuk itu menyentakku kembali ke realita. Nah, dia ini Kikan minta tolong dibuatkan jus alpukat yang dingin. Kamu kan lagi nganggur di dalam situ. Sekalian olahraga jalan ke dapur biar bayinya cepat turun. Suara Ibu Lastri melengking dari balik pintu tanpa rasa sungkan sedikit pun. Mereka benar-benar merasa punya hak untuk memperlakukanku seperti babu di rumahku sendiri. Iya, Bu. Sebentar. Sahutku dengan nada lemah dan patuh yang sangat ku buat-buat. Aku menutup layar laptopku perlahan. Telingaku menangkap nada kemenangan dari ketukan sandal Ibu Lastri yang menjauh menuju ruang tengah. Biarlah. Nikmatilah jus alpukat kalian yang manis. Nikmatilah kasur empuk di kamar utama yang luas. Dan rayakanlah setiap detik kekuasaan fana yang sedang kalian tegakkan di atas fondasi pasir ini. Karena saat bayi ini lahir ke dunia dan masa nifasku selesai, aku akan mencabut seluruh toleransiku. Aku akan menggunakan hak veto mutlakku sebagai pemilik saham mayoritas untuk melikuidasi nyawa finansial kalian. Dan aku berjanji demi segala aset yang kumiliki, kalian bertiga akan merangkak keluar dari properti ini sebagai gelandangan tanpa diizinkan membawa satu kon pun dari kerajaanku. 3 malam berlalu sejak aku resmi mengkarantina diriku di kamar belakang yang berbau kapur barus dan debu tua ini. Di luar sana, di ruang tengah dengan tata lampu kristal bohemian, sebuah perayaan kecil nan memuakkan sedang berlangsung. Telingaku mudah menangkap denting gelas kristal wine dan gelak tawa Kikan yang melengking tak beretika. Si pelakor murahan itu tampaknya sedang merayakan klaim proyek promosi fiktifnya bersama suamiku dan mertuaku. Mereka mengonsumsi kaviar dan irisan daging Wagyu A5 yang tagihannya selalu berujung di departemen keuanganku. Mereka bersulang untuk masa depan palsu. Sementara aku, sang pemilik tanah sesungguhnya duduk bersila di atas kasur kapuk tipis, berbalut daster lusuh sebagai kamuflase. Aku tenggelam dalam ironi ini. Secara fisik, aku adalah istri hamil tua yang terbuang. Namun, secara digital, aku menjelma kembali menjadi sosok yang tak tertandingi. Penguasa arus kas miliaran rupiah. Layar laptop badi titaniumku memendarkan cahaya biru dingin ke wajahku. Menampilkan spreadsheet rahasia yang terhubung langsung ke inti Peladen Larasati Holdings. Malam ini aku melakukan penggalian finansial yang jauh lebih dalam. Sebuah audit forensik tak akan pernah tuntas hanya dengan menemukan tagihan tas desainer atau stroke hotel di akhir pekan. Aku ingin melihat seberapa masif jaringan tumor yang telah menggerogoti perusahaanku. Jari-jariku menari lincah menelusuri ratusan baris data dari kas operasional restoran fine dining yang dipimpin oleh Aris. Suamiku itu mungkin pandai memanipulasi kata di depan cermin, namun dalam hal menyembunyikan jejak digital finansial, dia hanyalah seorang amatir bodoh yang patut ditertawakan. Menelusuri deretan transaksi kuartal ketiga, mataku langsung tertuju pada sebuah entry yang disamarkan dengan amat buruk di bawah kode biaya konsultan branding. Menggunakan kode sekuritas yang kubol dengan otoritas level 1. Aku melacak internet protocol IP dari info C elektronik tersebut dan mencocokkan nomor rekening tujuan. Tebakanku tak meleset 1 cm pun. Aris telah mentransfer dana segar sebesar 500 juta rupiah langsung ke rekening Kikan. Deskripsinya dicatat sebagai biaya pemasaran. Padahal dari data pelacakan agen properti bayaranku, uang 500 miliar itu baru saja disetorkan sebagai down payment apartemen mewah di kawasan Sudirman. Uang sebesar itu, ratusan juta rupiah yang seharusnya masuk ke dalam buku perusahaanku sebagai capital gain tahunan.
Kini terang-terangan diubah menjadi aset beracun semata-mata untuk memfasilitasi perselingkuhan seorang manajer restoran. Aris tidak sekedar numpang hidup di kerajaanku. Ia aktif menggerogoti pilar-pilarnya bak seekor parasit kehausan darah yang tak tahu diri. Ia merasa dirinya kebal hukum. Merasa bahwa statusnya sebagai suami sah berhak atas setiap lembar saham yang kupunya. Kebanggaannya membutakan akal sehatnya. Membuatnya lupa bahwa setiap transaksi di propertiku selalu terpantau tajam oleh mata elangku. Aku tersenyum amat tipis di tengah kegelapan kamar pengap ini. Sebuah senyum mematikan yang tak seorang pun ingin melihatnya. Di dunia korporat yang tanpa ampun. Ketika sebuah aset beracun terdeteksi di dalam pembukuan, tindakan logis bukanlah mengobatinya dengan terapi emosional. Tindakan satu-satunya adalah melakukan likuidasi aset secara paksa. Memutus aliran dana untuk menekan angka kerugian hingga titik nol. Aris sudah melewati batas pengampunan. Aku mulai menyusun draft awal gugatan perdata yang sangat mendetail. Menyertakan tuntutan ganti rugi imaterial dan material yang akan memastikannya masuk ke jurang kebangkrutan tanpa dasar seumur hidupnya. Di tengah kalkulasi dingin, gagang pintu kamarku berputar pelan. Pintu terbuka tanpa segan, menampilkan sosok Aris yang mengenakan kemeja sutra Italia. Kancing atasnya sengaja dibiarkan terbuka. Wajahnya sedikit memerah karena pengaruh alkohol mahal yang baru ia tenggak. Matanya yang penuh arogansi menyapu ruanganku yang sempit, menatapku dengan kilatan iba yang sangat merendahkan martabatku. "Kirana, kamu belum tidur?" tanyanya ringan. Ia bersandar di ambang pintu, seolah enggan menginjakan sepatu kulit mahalnya di ubin murahanku, takut terkontaminasi oleh aura kemiskinan ilusionerku. Aku dengan tenang menutup layar laptopku, menyembunyikannya di balik selimut kusamku, baru kemudian memejamkan mata. "Ada apa, Mas? Tumben kamu ke belakang malam-malam begini." Aris menghela napas, memasang ekspresi lelah dan penuh beban untuk memanipulasi empatiku. "Begini sayang, restoran kita butuh suntikan dana darurat yang cepat. Ada promosi besar bersama Kikan minggu depan yang mengharuskan kita menyewa 1 lantai penuh di Hotel Bintang L untuk pemotretan klien penting. Tapi kartu kredit pribadiku sepertinya sudah menyentuh limit. Kamu bisa hubungi pihak bank besok pagi untuk menaikkan limit auto debit kartuku, atau kalau kamu masih ada sisa tabungan sedikit bisa pinjamkan dulu. Bulan depan pasti aku ganti." Keberanian dan ketidakmaluannya sungguh berada di luar nalar peradaban manusia. Ia meminta istri sahnya yang hamil 8 bulan yang ia usir ke kamar bekas pembantu untuk mendanai secara langsung pesta perselingkuhannya. Tabungan pribadiku. Aku memiringkan kepalaku sedikit, menatap lurus matanya dengan tatapan kosong, mengukur kedalaman kebodohannya. "Bukankah semua uang belanjaku sudah kupercayakan padamu untuk diatur? Mas, kau kan tulang punggung keluarga." Aris tersentak. Rahangnya sekilas menegang karena tak suka dibantah. Egonya dengan cepat menepis hal itu. "Ya memang. Tapi uang tunai untuk operasional harian rumah tangga kan kamu yang pegang. Jangan terlalu pelit. Nah, dia ini semua demi masa depan anak kita juga. Kikan itu jembatan emas kita menuju klien kakap." Ibu Lastri juga setuju kalau ini adalah investasi yang sangat bagus. "Ah," Ibu Lastri dan insting lintah daratnya. Mereka semua berkolusi dengan bangga untuk merampokku di siang bolong. "Baiklah," jawabku perlahan. Membiarkan suaraku nyaris berbisik, namun setajam silet. "Aku akan urus masalah pendanaannya besok pagi. Pastikan saja promosi bersama Kikan itu benar-benar berkesan." "Nah, begitu dong. Istri yang baik harus selalu mendukung suaminya. Tidurlah, jangan banyak pikiran," ucapnya dengan senyum puas yang menjijikan. Ia membalikan badan dan menutup pintu rapat tanpa repot-repot menanyakan kondisi bayiku. Begitu bunyi langkah kakinya menjauh, tanganku segera membuka kembali layar laptopku. "Mendukung suami?" katanya. "Tentu saja aku akan sangat mendukungnya jatuh bebas membentur aspal tanpa parasut. Aku tidak akan pernah menaikkan limit kartunya. Menjelang fajar menyingsing, aku akan menggunakan hak veto milikku untuk mencabut seluruh fitur auto debit miliknya secara permanen. Biarkan ia melangkah ke lobi Hotel Bintang 5 itu besok lusa, menyerahkan kartu kreditnya dengan angku di depan Kikan hanya untuk tertampar realita saat mesin edisi memunculkan tulisan The Clean. Namanya akan segera masuk blacklist bayi sebagai sampah sejarah korporasi. Aku sang eksekutor sejati akan memastikan bahwa tak lama lagi jas sutra mahal itu hanya akan berujung di sebuah gubuk reot dengan bau selokan yang menyengat sebagai rumah peristirahatan abadinya. Suara deru mesin bertenaga tinggi dari mobil sedan Eropa milik Aris memecah keheningan pagi.
Melalui celah tirai tipis jendela kamar bekas pembantu ini, aku mengamati mobil itu meluncur mulus melewati gerbang utama yang terbuat dari besi tempa seharga ratusan juta. Di kursi penumpang depan duduk Kikan dengan kacamata hitam berbingkai lebar tersenyum pongah seolah dialah ratu penakluk dari istana ini. Mereka berangkat menuju Hotel Bintang 5 untuk mengeksekusi pemotretan promosi berbiaya raksasa yang semalam Aris tuntut dariku dengan penuh paksaan. Di saat yang sama dari arah ruang makan utama, Ibu Lastri tengah sibuk berteriak memerintah asisten rumah tangga harian untuk menyiapkan sarapan mewah. Ia merayakan kebebasannya dari pengawasanku, merasa sukses menyingkirkan menantu parasit ke sudut paling hina di rumah ini. Mereka pikir menempatkanku di ruang sempit dan pengap ini adalah sebuah kemenangan telak yang tak terbantahkan. Mereka sangat-sangat keliru. Kamar berukuran 3x4m ini bukanlah sel penjaraku. Ini adalah ruang komando utamaku. Aku memutar kunci pintu kayu ini 2 kali memastikan tak ada yang berani menginterupsi ritual pagiku. Detik itu juga aku menanggalkan identitasku sebagai istri lemah yang patuh berbalut daster lusuh dan mengambil kembali tahtaku sebagai sang eksekutor absolut di balik Imperium Larasati Holdings. Di atas meja lipat usang yang kakinya sedikit goyah, laptop badi titaniumku menyala terang. Layarnya yang tajam menampilkan 3 jendela konferensi video transkripsi. Di seberang sana duduk Bapak Harmawan, kepala tim kuasa hukumku yang reputasinya sangat ditakuti di firma hukum ibu kota bersama seorang notaris senior kepercayaan keluarganya. Selamat pagi, Ibu Kirana. Apakah kondisi Anda benar-benar aman untuk bicara saat ini? Tanya Pak Harmawan. Suaranya berat, analitis, dan penuh kehati-hatian. Sangat aman, Pak Harmawan. Tikus-tikusnya sedang sibuk berpesta di luar wilayahku. Jawabku tenang tanpa sedikit pun ria emosi dalam intonasiku. Mari kita mulai eksekusi likuidasi aset hari ini juga. Saya tidak ingin menunda 1 detik pun. Layar segera menampilkan puluhan berkas legal digital yang semalaman telah kusiapkan dengan ketelitian tingkat tinggi. Fokus pertamaku hari ini adalah memagari seluruh kekayaan dan capital gain perusahaanku dari jangkauan hukum pernikahan. Aris mungkin seorang manipulator dan penipu ulung di ranah domestik. Tapi secara legalitas negara, ia masih berstatus suamiku yang sah. Jika aku memecatnya dan menggugat cerai tanpa persiapan mitigasi yang matang, ada celah hukum perdata baginya untuk menuntut pembagian harta gonogini dengan dalih kontribusi keringat suami. Aku tidak akan membiarkan 1 KN pun dari hasil kerja kerasku jatuh ke tangan parasit itu. Saya ingin seluruh aset tidak bergerak yang terdaftar atas nama saya pribadi maupun portofolio perusahaan dialihkan hari ini juga ke dalam entitas terus baru. Instruksiku tegas menatap lurus ke arah notaris di layar. Bapak Harmawan mengangguk mencatat dengan cepat. Seluruhnya Bu Kirana termasuk gedung pencakar langit berlantai 50 tempat restoran suami Anda beroperasi dan rumah utama mewah yang Anda tinggali saat ini. Tepat sekali buat klausulnya sebagai blind trust berstatus non-liquid. Pastikan nama saya diubah menjadi penerima manfaat tunggal yang tak bisa digugat oleh pihak manapun di pengadilan agama maupun sipil, termasuk oleh pasangan sah. Rumah ini, tanah ini, dan gedung komersial itu secara de jure tidak lagi berstatus harta bersama. Semuanya murni beralih menjadi aset entitas asing yang kebal gugatan. Notaris di layar sebelahnya segera merespons dengan sigap. Proses pemindahan nama secara birokrasi memakan waktu maksimal 24 jam. Nyonya, tapi akta pengalihannya akan saya sahkan di bawah tangan dalam hitungan menit dari sekarang. Setelah akta ini terbit dan diregister, Aris Prasetya secara hukum tidak memiliki hak atas sehelai benang pun atas properti yang sedang ia tempati. Aku menyandarkan tubuhku ke dinding yang dingin, merasakan sensasi kepuasan sedingin es merayap di sepanjang tulang belakangku. Aris mengira ia sedang menguasai sebuah istana. Ia menyombongkan diri pada selingkuhannya, seolah dialah sang raja. Ia tak sadar bahwa mulai detik ini ia tak lebih dari seorang calon gelandangan mewah yang sekedar numpang hidup di atas petak tanah milik sebuah yayasan raksasa. Ia tidak punya rumah, ia tidak punya gedung. Seluruh pondasi arogansinya baru saja kubah menjadi uap udara beracun. Bagus, ucapku. Selanjutnya kita bahas aset beracun bernapas yang sedang menggerogoti kas operasional kita. Aku membagikan layar dashboard keuanganku kepada Pak Harmawan. Deretan mutasi senilai 500 juta rupiah ke rekening si pelakor murahan itu ditambah dengan ratusan info C fiktif lainnya yang kudapat dari audit forensik mandiri semalam. Terpampang jelas sebagai noda darah segar di atas spray putih. Ini adalah bukti mutlak tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Aris secara sadar dan terencana. Tambahku menunjuk angka-angka merah itu dengan kursor.
Siapkan draft gugatan perdata dengan tuntutan ganti rugi material dan imaterial sebesar 5 kali lipat dari total nominal yang ia curi. Sertakan juga berkas audit ini untuk laporan resmi kepolisian atas tindak pidana penipuan korporasi tingkat berat. Pak Harmawan tersenyum tipis. Insting hukumnya memahami betul skala kehancuran yang sedang kurancang. Ini tidak hanya akan memiskinkannya sampai ke tulang. Bu, ini akan memasukkannya secara permanen dan otomatis ke dalam blacklist Bay. Dia akan menjadi sampah sejarah di dunia bisnis dan perbankan manapun. Bahkan untuk sekedar melamar sebagai petugas kebersihan outsourcing, perusahaannya tidak akan meloloskan pengecekan latar belakangnya. Itu adalah tujuan utamanya. Dia berani bermain api di atas kilang minyakku. Sekarang biarkan dia terbakar perlahan hingga tak tersisa arangnya. Selesai merampungkan detail dengan tim hukum, aku memutuskan sambungan video. Layar kini beralih ke portal perbankan pribadiku. Rencana besarku tak akan terasa memuaskan tanpa sebuah siksaan psikologis yang lambat. Mengiris dan menghancurkan harga dirinya di depan umum. Jika aku langsung memblokir kartunya secara total hari ini juga, ia akan panik meneleponku dengan beringas dan mungkin bermanuver menguras kas tunai restoran sebelum jaring laba-laba hukumku selesai dianyam dengan sempurna. Aku harus mencekiknya perlahan-lahan. Jari-jariku menekan panel pengaturan tingkat lanjut untuk kartu kredit platinum ekstensi yang saat ini teronggok bangga di dalam dompet kulit aris. Semalam ia berani memintaku agar fitur auto debit dinaikkan agar ia bisa pamer menjadi sponsor utama di depan selingkuhannya. Tentu saja aku akan mengabulkannya. Aku tersenyum amat sinis mengetikkan angka baru pada sistem limit kartunya. Dari yang semula tanpa batas, kini kubah menjadi batas maksimal harian sebesar Rp50.000. Angka recehan yang bahkan hanya cukup untuk membayar biaya parkir valet per jam di lobi hotel bintang 5 tersebut. Aku tidak mematikan kartunya. Aku membiarkan status chipnya tetap aktif terbaca. Aku ingin sekali membayangkan wajah angkuhnya beberapa jam dari sekarang. Ia pasti akan berdiri di depan meja resepsionis mewah. Menggandeng pinggang Kikan dengan penuh gaya dan rasa percaya diri yang berlebihan, lalu menyodorkan kartu platinum itu kepada staf hotel dengan gaya aristokrat. Aku ingin melihat warna darah terkuras dari wajahnya saat mesin Ichisi menolak transaksinya berulang kali dengan bunyi peringatan. Declined. Ia pasti akan menelepon pihak layanan pelanggan bank dengan murka. Merendahkan teller hanya untuk diberitahu kenyataan pahit bahwa kebijakan limit adalah hak veto mutlak milik nasabah utama yaitu istri yang ia seplekan. Ia tak akan bisa membayar tagihan fotografer komersial itu. Ia tak akan bisa membayar sewa ruangan eksklusif. Ilusi kekayaannya akan retak dan hancur berkeping-keping tepat di hadapan wanita parasit yang sedari tadi ia pameri kemewahan semu. Perlahan. Namun pasti, pria yang merasa dirinya raja dunia itu akan dipaksa menyadari dengan keras bahwa suplai oksigen finansialnya dikendalikan secara mutlak oleh wanita berbadan bengkak yang sengaja ia buang ke kamar belakang. Aku mengusap perutku yang kembali menegang keras. Ada tendangan pelan dari dalam rahimku, seolah menyetujui ritme perlawanan ini. Bersabarlah sebentar lagi, nak. Bisikku dalam hati menenangkan kehidupan kecil di dalam sana. Begitu kau lahir dan menghirup udara dunia dengan selamat, ibumu ini akan memastikan bahwa ayah biologismu dan nenekmu yang sangat tamak itu tidak akan pernah lagi berani menginjakkan kaki kotor mereka di atas ubin rumah kita. Mereka boleh tertawa lantang hari ini. Mereka boleh menenggak anggur puluhan juta dan menyantap daging impor sesuka hati. Namun, akta legal kematian mereka sudah kutandatangani. Bom waktu telah kuaktifkan dari balik layar. Dalam hitungan minggu begitu masa nifasku usai, tak akan ada lagi karpet sutra atau kasur empuk untuk Ibu Lastri dan Aris. Tak akan ada lagi tas desainer asli untuk wanita simpanan tak tahu malu itu. Aku akan mencabut seluruh akses kemewahan ini tanpa sisa, melikuidasi kasta sosial mereka hingga ke akar, dan memaksa benalu-benalu itu untuk menelan realita paling pahit di dalam sebuah gubuk reot dengan aroma bau selokan yang akan menjadi sisa hukuman penjara seumur hidup mereka di dunia nyata. Aku menutup laptop titaniumku dengan bunyi klik yang keras dan tajam. Papan catur telah kukuasai sepenuhnya dari balik bayangan. Kini aku hanya tinggal menanti waktu yang tepat untuk maju ke tengah arena dan berteriak. Skakmat. Malamu merangkak menuju titik tergelapnya ketika rasa sakit yang luar biasa secara brutal mencengkeram perut bagian bawahku. Aku terbangun dengan napas memburu di atas kasur kapuk yang tipis di kamar bekas pembantu ini. Ada cairan hangat yang merembes membasahi daster lusuh yang kukenakan. Ketuban pecah. Usia kehamilanku baru memasuki akhir bulan ke-8.
Stres fisik dan tekanan psikologis ekstrim karena dipaksa menghirup udara beracun di bawah atap yang sama dengan para parasit ini rupanya telah memicu kontraksi prematur yang datang tanpa peringatan. Aku meraih ponsel di atas meja lipat yang kakinya goyah. Jemariku yang gemetar menekan nomor kontak Aris. Pria yang seharusnya siaga di sisiku. Panggilan pertama langsung ditolak. Panggilan kedua sengaja dialihkan ke kotak suara. Pada percobaan ketiga, nada sambung akhirnya terputus oleh suara dentuman musik EDM yang memekakkan telinga. Disusul oleh tawa melengkingkikan di latar belakang. Mereka sedang berpesta. Kirana, kamu ini apa-apaan sih? Telepon terus-menerus seperti penagih utang. Suara Aris terdengar berat, penuh iritasi, dan kental oleh pengaruh alkohol. Aku sedang merayakan penutupan kesepakatan PR bersama Kikan dan kolega restoran elit. Asal kamu tahu, kartuku tadi sore bermasalah, sangat memalukan di hotel bintang L. Mesin sialan itu menolak transaksiku. Jangan bilang kamu sengaja menurunkan limit auto debitnya jadi recehan. Aris, dengarkan aku. Ketubanku pecah. Aku butuh kendaraan ke rumah sakit sekarang juga. Desisku berusaha menahan gelombang kontraksi berikutnya yang membuat pandanganku seketika berkunang-kunang. Hening sejenak di seberang sana sebelum sebuah decakan lidah penuh ketidaksabaran terdengar jelas. Astaga, kamu itu selalu saja mencari perhatian murahan di saat yang paling salah. Ini baru 8 bulan, Kirana. Mungkin kamu cuma ngompol atau salah makan pedas, minum air hangat sana dan tidur. Aku sedang sibuk mengurus investasi capital gain kita ke depannya bersama Kikan. Ibu Lastri juga sedang arisan malam di rumah temannya. Jadi jangan manja. Minta tolong satpam saja carikan taksi online kalau memang kamu merasa itu gawat darurat. Klik. Sambungan diputus sepihak. Aku menatap layar ponselku yang menggelap perlahan. Tidak ada setetes pun air mata yang jatuh. Tidak ada isak tangis seorang istri yang merasa diabaikan. Yang ada hanyalah sebuah keheningan absolut yang membekukan aliran darahku. Suamiku. Pria kerdil yang benihnya sedang memperjuangkan napas pertamanya di dalam perutku ini. Baru saja secara sadar lebih memilih melayani seekor pelakor murahan daripada menyelamatkan nyawa istri dan darah dagingnya sendiri. Aku menarik napas panjang, menekan rasa nyeri yang mengoyak dinding rahimku. Jika ia menolak perannya secara hukum alam, maka aku akan menunjukkan padanya bagaimana seorang eksekutor korporasi sejati bertahan hidup dan memegang kendali atas hidup dan matinya sendiri. Aku tidak menelepon satpam dengan satu ketukan pada aplikasi keamanan enkripsi di ponselku. Aku menekan nomor darurat khusus direksi dari Rumah Sakit Internasional Larasati. Rumah sakit premium tersebut adalah salah satu pusat medis paling mahal di ibu kota yang kebetulan berdiri gagah di atas lahan sewa jangka panjang milik portofolio perusahaanku Kirana Larasati. Kirimkan ambulans VVIP ke kediaman pribadi saya di Pondok Indah detik ini juga. Siapkan Presidential Maternity Suite di lantai teratas dan panggil Profesor Wijaya untuk memimpin persalinan. Saya akan melahirkan malam ini. Perintahku dengan nada instruksional datar yang tak menyisakan sepersekian detik pun ruang untuk perdebatan. Hanya butuh waktu kurang dari 12 menit hingga sirene senyap ambulans mewah itu berhenti di depan gerbang rumahku. Aku melangkah keluar dari kamar pengap itu secara mandiri. Dijemput oleh tim paramedis elit yang menunduk hormat. Aku meninggalkan rumah besar yang gelap gulita itu. Tempat di mana aku dengan sengaja dibiarkan mati sendirian oleh sekumpulan benalu yang selama ini merasa nyaman numpang hidup dari keringatku. Di dalam ruang persalinan Presidential Suite yang bertabur fasilitas setara hotel bintang 5 dengan lantai pualam yang hangat dan peralatan medis tercanggih. Aku berjuang sendiri. Rasa sakit fisik persalinan prematur merobek-robek tubuhku. Namun rasa sakit ragawi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan metamorfosis mental yang sedang terjadi di dalam ruang batinku. Setiap tarikan napas pendek, setiap dorongan brutal untuk mengeluarkan bayiku adalah proses peluruhan sisa-sisa empati, belas kasihan, dan kelemahan di hatiku. Peran istri yang sabar, figur menantu yang penurut, sosok wanita yang rela mengalah demi menjaga keutuhan ilusi rumah tangga yang beracun. Semuanya mati tercekik malam itu. Mati terkubur bersama rasa sakit yang tak terlukiskan. Terus, Bu Kirana, Anda sangat kuat. Sedikit lagi, Profesor Wijaya memberikan instruksi. Tatapannya tajam dan fokus di balik masker bedah. Dengan satu dorongan terakhir yang menguras seluruh sisa energi vitalku, tangisan melengking bayi memecah keheningan ruang operasi yang tegang. Selamat, Bu Kirana. Bayi laki-laki yang sangat luar biasa. Sehat dan sempurna meskipun lahir sedikit lebih awal. Ucap dokter senior itu,
meletakkan bayi mungil yang berlumuran darah dan cairan ketuban itu dengan penuh kelembutan ke atas dadaku. Aku menatap wajah kecil yang memerah milik anakku. Kehangatan kulit rapuhnya menjalar langsung ke dadaku, memberikan percikan kehidupan baru yang murni. Ini adalah tangisan pertamanya di dunia yang kejam ini. Tangisan seorang pewaris tunggal dan sah dari tahta imperium bisnis Larasati Holdings. Aku mengelus pipinya yang amat lembut dan di tengah kepenatan fisik yang menghancurkan, sudut bibirku melengkung membentuk sebuah senyuman. Namun, demi langit dan bumi, itu bukanlah senyum haru seorang ibu pada umumnya. Itu adalah senyum terakhir dari Kirana yang naif. Sekaligus senyum kemenangan pertama dari sang eksekutor yang baru saja bangkit, sepenuhnya dengan hati sekeras berlian. Aku menoleh perlahan ke arah ponselku yang diletakkan oleh perawat pribadi di atas nakas sebelah ranjang. Layarnya menyala menampilkan sebuah notifikasi pesan masuk dari Aris. Bukannya menanyakan kondisiku atau memohon maaf karena mengabaikanku. Ia justru dengan bodohnya mengirimkan foto Kikan yang sedang tertawa memegang gelas sampanye di sebuah klub malam elit. Di bawahnya terselip pesan teks yang sangat merendahkan. Lihat betapa berkelasnya partner kerjaku. Kamu harus belajar merawat diri lagi setelah lahiran nanti agar tidak terus-terusan jadi beban yang memalukan bagiku. Aku tidak merasa marah. Amarah adalah ledakan emosi murahan yang hanya dimiliki oleh mereka yang tidak punya kuasa untuk bertindak. Aku justru tertawa kecil. Sebuah tawa tanpa suara yang terdengar sangat dingin hingga membuat dua perawat asisten di sudut ruangan saling melirik dan sedikit bergidik ngeri. Aris dan Ibu Lastri benar-benar telah menggali lubang kuburan mereka sendiri terlalu dalam malam ini. Mereka berpesta porora di atas penderitaanku, bersulang merayakan kebebasan semu dan memuja kemewahan palsu. Mereka tidak sadar bahwa wanita yang sedang memeluk bayinya sendirian di ruangan ini tidak akan pernah sudi membiarkan mereka menyentuh sehelai rambut pun dari pewaris yang baru saja lahir. Aku memberikan isyarat pada asisten pribadiku yang sedari tadi bersiaga menunggu di luar ruangan bersama kepala tim keamanan elit perusahaanku untuk masuk. Kirim pesan tren ke Pak Harmawan sekarang juga, bisikku padanya. Mataku tak lepas dari wajah anakku yang mulai tenang. Konfirmasi padanya bahwa proses pemindahan kepemilikan aset menjadi non-liquid dalam trust fund sudah sah secara hukum. Perintahkan padanya untuk segera mendaftarkan draft gugatan perdata atas penggelapan dana senilai ratusan juta itu ke pengadilan niaga besok pagi dan pastikan dokumen likuidasi aset beserta surat cerai dengan tuntutan hak asuh penuh tanpa syarat sudah tercetak rapi di meja kerjaku begitu aku diizinkan keluar dari kamar rawat inap ini. Baik, Ibu Kirana. Laporan akan saya kirimkan segera. Lalu, bagaimana dengan Bapak Aris sementara ini? Tanya asistenku dengan nada sangat berhati-hati. Biarkan dia menikmati sandiwaranya. Balasku. Mataku menyipit dengan tatapan predator. Biarkan si dungu itu terus menggesek kartu kreditnya yang limitnya sudah kupotong seharga nasi bungkus. Biarkan dia dipermalukan oleh Kikan di depan rekan-rekan bisnis kotornya ketika tagihan hotelnya membengkak tanpa bisa dibayar. Proses penghancuran finansial ini tidak boleh bocor sampai aku sendiri yang merobohkan pintunya dan menendangnya keluar dari propertiku. Aku mencium kening bayiku dengan amat lembut, menghirup aroma khas bayi yang menenangkan. Masa nifas ini tidak akan kujadikan alasan bodoh untuk melemah atau bermanja-manja di atas kasur. Sebaliknya, minggu-minggu masa nifas ini adalah jeda tenang mata badai. Sebelum huru-hara kategori 5 menerjang dan menyapu bersih kehidupan Aris dan ibunya. Begitu luka jahitanku mengering dan kakiku bisa kembali menapak kokoh dengan sepatu hak tinggi di atas lantai marmer Carrara. Aku akan memastikan nama suamiku tercetak tebal dan permanen di dalam sistem Blacklist Bay. Mereka ingin membuangku untuk membusuk di kamar bekas pembantu. Mereka akan merasakan pedihnya menjadi tunawisma sejati yang tidur di atas aspal dingin. Mereka berani merendahkan penampilanku dan menyebutku beban. Mereka akan segera menjadi sampah sejarah yang memakai pakaian rombeng sambil mengemis simpati yang tak akan pernah datang. Segala arogansi, segala hinaan, dan segala pengkhianatan yang mereka taburkan di atas kepalaku malam ini akan kubayar tunai dengan memiskinkan mereka secara brutal dan absolut. Tak akan ada ampunan. Mereka akan segera bersujud mengemis di depan ujung sepatuku dan aku hanya akan memandang mereka layaknya songgok sampah yang membusuk di sudut gubuk reot dengan bau selokan yang menyengat sebagai ujung takdir mereka. Permainan peta umpet yang kekanak-kanakan ini telah resmi berakhir. Sekarang saatnya sang pemilik tanah meratakan semuanya hingga rata dengan tanah. 40 hari telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu dengan rahim yang robek dan hati yang dibekukan oleh pengkhianatan. Masa nifasku telah resmi usai. Tubuhku yang dulu membengkak dan berat kini telah menyusut.
Mendapatkan kembali postur tegap dan elegan yang selalu menjadi ciri khas seorang CEO di puncak rantai makanan korporat. Aku tidak lagi mengenakan duster lusuh berbau minyak telon yang menjadi seragam penyamaranku selama berbulan-bulan. Pagi ini aku berdiri mematung di depan cermin Prada di penthouse sementaraku. Sebuah properti elit tersembunyi milik perusahaanku. Aku mengenakan setelan blazer sutra hitam legam rancangan desainer ternama dari Milan. Sepatu hak tinggi stiletto berwarna merah darah membalut kakiku dengan sempurna. Siap untuk kembali menginjak lantai marmer dan menginjak leher para pengkhianat yang telah berani meremehkanku. Di atas meja kaca berlapis baja, di hadapanku tergeletak 3 buah map hardcover berlogo tinta emas dari firma hukum Bapak Harmawan. 3 map ini bukan sekadar tumpukan kertas legalitas biasa. Ini adalah granat berdaya ledak tinggi yang siap meluluh lantakan ekosistem kehidupan Aris, Ibu Lastri, dan si wanita rendahan itu. 3 buah dokumen kematian finansial yang kususun dengan kalkulasi tanpa ampun selama 40 malam aku begadang menyusui pewarisku. Map pertama berisi surat pemutusan hak sewa gedung komersial secara sepihak. Gedung pencakar langit berlantai 54 tempat restoran fine dining Aris beroperasi, adalah hak milik mutlak Larasati Holdings. Klausul wan prestasi dan pelanggaran etika bisnis fatal yang kulampirkan di dalamnya tidak memberikan ruang banding sedikitpun bagi Dewan Direksi Restoran selain mematuhi perintah pengosongan gedung dalam waktu kurang dari 24 jam. Map kedua adalah bom nuklir sesungguhnya. Gugatan perdata penggelapan dana bernilai total R5 miliar yang kususun secara presisi berdasarkan hasil audit forensik tempo hari. Nominal raksasa ini mencakup uang kas yang ia curi untuk membiayai apartemen si pelakor murahan itu. Ditambah denda penalti korporasi, bunga keterlambatan harian, dan ganti rugi imaterial atas tekanan psikologis yang memicu kelahiran prematur pewarisku. Begitu palu hakim diketuk, Aris akan resmi berubah wujud menjadi narapidana utang seumur hidup. Namanya akan terukir abadi di dalam sistem Blacklist Bay menjadikannya sampah sejarah yang tak akan pernah lagi bisa meminjam uang bahkan untuk sekedar mengkredit sepeda motor bekas. Dan map ketiga tentu saja adalah surat gugatan cerai yang dilengkapi dengan permohonan hak asuh anak mutlak dan klaim bahwa tidak ada pembagian harta gonogini. Seluruh aset propertiku telah sah beralih status menjadi non-liquid di dalam trust fund asing. Aris tidak akan mendapatkan sesen pun capital gain dari perpisahan ini. Ia akan ditendang keluar dari pengadilan dengan status duda miskin yang diburu oleh rentenir dan aparat kepolisian. Aku menyentuh layar tablet resolusi tinggi di sebelah kananku, membuka akses kamera pengawas tersembunyi yang kupasang di setiap sudut rumah muahku di Pondok Indah. Melalui layar itu, aku bisa mengamati dengan sangat jelas rutinitas menjijikan para parasit yang masih merasa aman-aman saja numpang hidup di wilayah kekuasaanku. Ketidakhadiranku di rumah itu selama masa nifas rupanya dianggap oleh mereka sebagai sebuah deklarasi kekalahan mutlak. Mereka pikir aku lari ketakutan. Bersembunyi membawa rasa malu dan bayi prematurku ke tempat antah berantah. Di layar pertama, Ibu Lastri sedang duduk berselonjor di sofa ruang tamu utama. Memamerkan gelang emas imitasi barunya kepada teman arisannya melalui panggilan video. Di dapur bersih, Kikan si benalu tak tahu malu itu sedang berteriak memerintah asisten rumah tanggaku untuk membuatkan sarapan salmon panggang dengan gaya arogan seorang nyonya rumah yang baru dilantik. Lalu mataku beralih ke layar ketiga yang menampilkan ruang kerja lamaku. Aris sedang menelepon seseorang dengan wajah memerah padam. Urat-urat di lehernya menonjol keluar menahan amarah. Audio 2 arah yang tersambung di ruangan itu menangkap suaranya yang sedang memaki layanan pelanggan sebuah bank swasta. Apa maksud Anda kartu platinum saya ditangguhkan? Saya ini general manager yang punya relasi menteri. Perbaiki sistem error kalian sekarang juga atau saya pindahkan semua dana operasional restoran saya dari bank Anda. Teriak Aris penuh ilusi kebesaran yang menggelegak. Aku tertawa pelan. Tawa yang sangat dingin hampir menusuk tulang. Laki-laki bodoh itu masih belum sadar bahwa sistem perbankan nasional tidak sedang error. Egonya yang terlalu raksasa menolak untuk menerima kenyataan pahit bahwa fitur auto debit miliknya telah kucabut permanen menggunakan hak veto absolutku. Selama sebulan terakhir ini, ia terpaksa meminjam uang dari kas kecil restoran secara ilegal dan berhutang pada rentenir berbunga tinggi hanya untuk mempertahankan ilusi kekayaannya di depan Kikan. Ia sedang menggali lubang kuburannya sendiri menjadi semakin dalam gelap. Mengubah dirinya secara sukarela menjadi tumpukan aset beracun yang sebentar lagi akan meledak dan menghancurkan semua orang di dekatnya. Ibu Lastri bahkan sempat berani mengirimiku pesan singkat minggu lalu. Jangan berani-berani pulang kalau kamu masih mau jadi istri benalu. Aris sudah bahagia dengan Kikan. Kalau kamu cerai,
kamu tidak akan dapat seserpun dari harta anakku. Pesan sampah itu sudah kucetak, kulaminasi rapi, dan kujadikan lampiran tambahan dalam berkas perceraianku sebagai bukti pelecehan dan delusi tingkat akut. Nenek tua itu tidak tahu bahwa deretan kalimat sombongnya akan berbalik merobek mulutnya sendiri saat proses likuidasi aset ini dieksekusi di depan mata kepalanya sendiri. Bayiku, sang pewaris takhta Larasati yang sakini sedang tertidur pulas di dalam boks bayi di kamar sebelah. Dijaga ketat oleh 2 perawat spesialis dan tim pengawal bersenjata yang disewa khusus. Ia sangat aman. Ia tidak akan pernah sekalipun terkontaminasi oleh bau selokan dari kebusukan moral nenek dan ayah biologisnya. Malam ini adalah malam yang telah lama kutunggu. Bapak Harmawan telah meneruskan sebuah undangan digital eksklusif ke email pribadiku. Malam ini Dewan Direksi restoran tempat Aris bekerja akan mengadakan pesta gala dinner super mewah untuk merayakan peluncuran program pemasaran fiktif bernilai miliaran rupiah yang digawangi oleh Kikan. Aris mengundang seluruh investor, kolega elit korporasi dan tentu saja, ia akan dengan bangga memamerkan Kikan sebagai pasangan bisnis dan hidupnya di acara tersebut. Ia berniat menjadikan malam ini sebagai puncak panggung kejayaannya. Sungguh sebuah skenario yang terlalu sempurna. Panggung kematian telah disiapkan. Lampu sorot telah dinyalakan. Para penonton dari kalangan kasta atas sudah memegang gelas sampanye mereka. Aku mengambil pena emas bertinta basah dari saku blazerku, membuka ketiga map mematikan itu satu persatu. Aku membubuhkan tanda tanganku di atas materai dengan goresan yang tegas, tajam, dan tanpa sepercik pun keraguan. Guilotin eksekusi telah kuangkat tinggi-tinggi. Tali pemutusnya kini berada kokoh di dalam genggaman tanganku. Malam ini, aku tidak akan datang merengek memohon cinta sebagai istri yang dikhianati. Aku akan datang menembus pintu utama gala dinner itu murni sebagai sang eksekutor berdarah dingin. Sebagai sang pemilik tanah dan gedung yang menaungi kesombongan mereka. Aku akan menyajikan hidangan penutup berupa kehancuran finansial secara real-time di depan mata kepala ratusan tamu VIP. Kupastikan begitu pesta itu usai, mereka bertiga tidak akan punya satun tempat bernaung selain menjadi gelandangan cacat moral yang menangisi kebodohan mereka di sebuah gubuk reot miskin. Permainan selesai. Aris, bersiaplah menyambut neraka finansialmu. Malam ini, langit ibu kota menumpahkan gerimis tipis yang dingin. Namun, lantai 50 dari menara pencakar langit milik Larasati Holdings justru berdenyut dalam kehangatan palsu sebuah perayaan. Melangkah keluar dari kabin lift pribadi berbalut emas, fasilitas eksklusif yang hanya bisa diakses menggunakan pemindai retina sang dewan direksi. Aku tersenyum tipis. Sepatu stiletto merah darahku berdetak ritmis di atas karpet tebal yang menyerap suara. Mengiringi langkah seorang eksekutor yang datang untuk menagih nyawa finansial para pendosanya. Di lobi utama restoran fine dining yang disewa suamiku ini, alunan musik klasik live orkestra mengalun megah. Wangi trufle putih, kaviar impor, dan anggur berumur puluhan tahun menguar di udara. Namun bagi penciuman bisnisku yang telah diasah tajam oleh intrik korporat, ruangan gemerlap ini hanya menebarkan bau selokan dari kebusukan moral manusia-manusia serakah. Aku berdiri sejenak dalam bayangan pilar puam raksasa, mengobservasi pesta pora yang didanai sepenuhnya oleh aliran darah perusahaanku. Di tengah ruangan, tampak suamiku, Aris Prasetya berdiri di atas podium kecil dengan setelan tuxedo sutra pesanan khusus. Baju mahal itu kemungkinan besar ia beli menggunakan sisa auto debit dari kartu kredit ekstensinya tepat beberapa jam sebelum fitur krusial itu kublokir menggunakan hak veto absolutku. Wajahnya berseri-seri dipenuhi ilusi ego kompleks yang sangat menjijikkan. Di sisinya berdiri Kikan si pelakor murahan yang malam ini didandani bak seorang putri kerajaan. Gaun haute couture yang membalut tubuh rampingnya berkilauan tertimpa cahaya lampu kristal. Bagi mata awam gaun itu adalah simbol kemakmuran. Namun bagi mataku yang telah melakukan audit forensik secara menyeluruh, gaun itu 100% dibayar menggunakan aset beracun hasil manipulasi kas operasional restoranku. Wanita tak tahu malu itu tersenyum manja, melingkarkan lengannya di lengan Aris dengan gerakan posesif, merasa dirinya lah ratu semalam yang memegang kendali penuh. Ia tertawa pelan mendengarkan bisikan Aris. Sama sekali tak menyadari bahwa gaun mewah yang menempel di tubuhnya itu hanyalah kain kafan finansial yang sebentar lagi akan mencekiknya hingga mati lemas. Sementara itu, di sudut ruangan dekat meja hidangan utama, Ibu Lastri sedang dikelilingi oleh sekumpulan nyonya-nyonya sosialita. Nenek tua parasit itu tertawa sangat lebar. Memamerkan kalung berlian yang tentu saja kudapatkan dari hasil capital gain investasiku 3 tahun lalu yang dicurinya secara diam-diam dari laci meja riasku.
Ia sesekali melirik sinis ke arah pintu masuk, mungkin berharap dengan dengki melihat menantu terbuangnya datang merangkak mengemis perhatian. Mereka bertiga merasa sangat aman numpang hidup dan berpesta pora di atas penderitaanku. Lupa bahwa mereka sedang menari riang di atas tanah komersial yang akta kepemilikannya tertidur manis di brankas bajaku. Aris mengetukkan sendok praknya ke gelas sampanye. Bunyi nyaringnya meminta perhatian dari puluhan tamu VIP, barisan investor, dan para pejabat elit korporasi yang hadir. Ruangan seketika hening menanti pidato sang general manager. Selamat malam hadirin sekalian yang sangat saya hormati. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk hadir di malam peluncuran kampanye pemasaran eksklusif restoran kami. Suara bariton Aris menggema melalui pelantang suara. Syarat akan kecongkakan dan narsisme yang memuakkan. Malam ini bukan sekadar perayaan ekspansi bisnis. Malam ini saya ingin secara resmi memperkenalkan sosok Brilan di balik kesuksesan rencana besar kita, rekan bisnis yang luar biasa cerdas dan juga Aris menatap Kikan dengan pandangan memuja yang membuat asam lambungku naik. Pasangan hidup saya yang baru, Kikan. Tepuk tangan riuh bergema dari barisan tamu yang sama sekali tak tahu menahu tentang kebusukan penggelapan dana di balik panggung mewah ini. Kikan menunduk tersipu malu memasang wajah inocent yang sangat pantas mendapatkan piala Oscar untuk kategori wanita jalang paling manipulatif abad ini dengan Kikan di sisi saya dan tentu saja dukungan doa yang tak putus dari ibunda tercinta saya. Aris melanjutkan menunjuk Ibu Lastri yang mengangguk dengan dada membusung bangga. Saya sangat yakin restoran ini akan mendominasi pasar kuliner elit Asia. Mulai detik ini tidak ada lagi beban di pundak saya. Tidak ada lagi masa lalu kelam yang menahan langkah kita menuju puncak kesuksesan. Tidak ada lagi beban. Ia dengan lantang merujuk padaku, pada istri sah yang memberinya makan, memberinya jabatan, menutup rapat kebodohannya selama ini, dan baru saja bertaruh nyawa memberinya seorang putra pewaris di ruang operasi yang sepi. Tepuk tangan kembali bergemuruh menyambut kalimat angkuhnya. Namun, kali ini aku memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menghentikan orkestra kebodohan ini. Aku melangkah keluar dari balik bayangan pilar. Posturku tegak, auraku sangat dingin, kalkulatif, dan tak terbantahkan. Tidak ada lagi dus terlusuh berbau minyak telon yang menutupi kebesaranku. Setelan blazer hitam legam rancangan eksklusif Milan dan perhiasan berlian murni yang melingkar di leherku memancarkan dominasi predator yang langsung membungkam mulut siapapun yang melihat siluetku. Detas stiletto merahku memecah riuhnya tepuk tangan. Memotongnya layaknya pisau daging yang membelah urat nadi. Satu persatu tamu VIP berbalik ke arahku. Tatapan mereka yang awalnya penuh euforia berubah drastis menjadi terkejut dan pucat pasi. Mereka mengenaliku bukan sebagai istri general manager yang konon katanya gila, melainkan sebagai Kirana Larasati. Sang Shadow CEO Larasati Holdings, naga properti penguasa lahan paling ditakuti di ibu kota. Penutupan pidato yang sangat menyentuh dan dramatis. Bapak Aris Prasetya, suaraku membelah keheningan ruangan yang kini mendadak terasa mencekik. Aku tidak perlu menggunakan mikrofon. Nada bicaraku datar amat tenang, namun menggema mematikan dan langsung mengunci pandangan semua orang ke arahku. Wajah Aris seketika memucat seperti mayat. Gelas sampanye di tangannya sedikit bergetar hingga beberapa tetes isinya tumpah menodai jas mahalnya. Mulutnya terbuka setengah. Seolah-olah ia sedang menyaksikan malaikat maut yang bangkit dari liang lahat. Matanya membelalak lebar. Tak percaya melihat transformasi fisikku dari seorang istri hamil yang diasingkannya ke kamar bekas pembantu yang pengap menjadi sosok ratu aristokrat yang berdiri mendominasi seluruh ruangan. Kikan yang merasa panggung kemenangannya direbut, paksa langsung memajukan langkah dengan dada dibusungkan. Heh, sedang apa kamu di sini? Perempuan gila. Ini acara eksklusif kelas atas untuk para elit. Perempuan stres yang baru melahirkan anak cacat tidak punya tempat di pesta ini. Satpam, Satpam, cepat usir perempuan ini keluar sekarang juga. Teriak si benalu itu dengan suara melengking kasar yang merusak gendang telinga. Namun tak ada satupun petugas keamanan berseragam restoran yang berani bergerak. Mereka semua menunduk kaku. Keringat dingin membasahi pelipis mereka. Lebih memilih mati di tempat daripada menyentuh ujung gaun bos besar dari pemilik gedung yang menyuapi keluarga mereka. Ibu Lastri ikut maju membelah kerumunan. Wajah tuanya memerah pada menahan amarah yang bercampur dengan kepanikan irasional. Kirana, kamu ini benar-benar perempuan tidak tahu malu. Datang kemari mau mengemis jatah bulanan. Aris tidak sudi melihat wajahmu. Cepat pulang ke kamar belakangmu sana sebelum kami memanggil polisi karena tindakan mengganggu ketertiban umum.
Aku hanya tersenyum simpul. Sebuah senyuman dingin yang persis sama dengan senyumku saat menandatangani surat gugatan perdata senilai 5 miliar pagi tadi. Aku terus melangkah maju dengan keanggun seorang penguasa. Membelah kerumunan barisan investor dan kolega Aris yang kini mulai berbisik-bisik tegang. Mereka mencium dengan jelas adanya badai kategori 5 yang sebentar lagi akan menghancurkan ruangan ini berkeping-keping. Aku berhenti tepat 3 langkah di depan podium. Menatap Aris dari atas ke bawah seolah ia tak lebih dari sekedar tumpukan sampah blacklist bayi yang siap kusapu mengemis. Aku mengulang kata-kata Ibu Lastri dengan nada jenaka yang mengiris perlahan. Aris sayang, sepertinya kamu lupa memberitahu ibumu yang banyak omong ini dan tentu saja jalan kecilmu ini. Tentang siapa sebenarnya yang memiliki otoritas hukum penuh untuk mengusir seseorang di dalam gedung pencakar langit bernilai triliunan ini. Aku mengangkat tangan kananku perlahan, memberikan satu isyarat kecil yang tajam ke arah pintu masuk utama. Bapak Harmawan, kepala tim kuasa hukumku melangkah masuk memecah barisan tamu. Di belakangnya mengekor 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap dan tim audit internal perusahaanku yang membawa koper-koper besi berisi berkas tebal. Suasana pesta mewah yang tadinya hangat dan penuh tawa itu seketika berubah menjadi arena eksekusi mati yang sangat mencekam. Ketemu suara Aris tercekat di pangkal tenggorokan. Matanya beralih liar, dipenuhi teror dari polisi, tim audit, dan akhirnya kembali terpaku pada wajahku yang sedingin gletser. Apa-apaan ini, Kirana? Jangan berbuat gila dan membuat keributan di depan para menteri dan investor besarku. Kita selesaikan masalah rumah tangga ini di rumah. Desisnya pelan. Nadanya kini bergetar memohon, memancarkan keputusasaan yang sangat menyedihkan. Rumah yang mana? Aris. Rumah mewah yang sudah kualihkan seluruh statusnya menjadi trust fund non-liquid, agar kau tidak bisa menuntut sepeser pun harta gonogini dariku. Balasku telah menikmati setiap detik napasnya yang mulai sesak, atau kamu ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan di restoran ini yang surat hak sewanya baru saja kucabut dan kubatalkan secara sepihak tepat 15 menit yang lalu. Aku menatap para tamu VIP yang mematung menahan napas lalu kembali menatap mata Aris yang kini dipenuhi air mata ketakutan. Aku tidak datang kemari untuk membuat keributan murahan seperti istrimu yang dulu, Mas Aris. Aku datang kemari sebagai pemilik sah perusahaan untuk memimpin langsung proses likuidasi aset dan menyerahkan bukti penggelapanmu kepada pihak berwajib. Kulihat Kikan terenganga kehilangan kewarasannya dan Ibu Lastri memegang dadanya yang mendadak sesak seolah terserang jantung koroner. Malam ini mereka akan menyaksikan sendiri bagaimana gelar kebangsawanan fiktif mereka dilucuti secara brutal di depan publik. Mereka akan kuseret dari surga ilusi ini tanpa belas kasihan dan akan kulemparkan langsung ke status gelandangan cacat moral yang sebentar lagi akan menjadi sampah sejarah. Mereka hanya akan menghabiskan sisa umur mereka dengan menangisi kebodohan ini. Meringkuk kedinginan di dalam sebuah gubuk reot miskin yang akan menjadi penjara abadi mereka. Papan catur telah kutup dengan rapat. Skakmat kematian telah diserukan. Suasana di lobi utama restoran fine dining berlantai 50 itu berubah seketika. Dari sebuah pesta pora surgawi menjadi ruang eksekusi pengadilan militer yang paling mencekam. Barisan investor, pejabat korporasi kelas atas dan tamu VIP yang beberapa menit lalu mengangkat gelas anggur mereka dalam balutan euforia fiktif kini menahan napas dalam keheningan absolut. Mata mereka semua tertuju padaku. Sang arsitek kehancuran yang baru saja merobek tirai ilusi dengan satu tebasan presisi. Aris Prasetya, pria arogan yang bermimpi menjadi raja penakluk malam ini, kini berdiri mematung di atas podiumnya. Wajahnya memucat pasi, seolah seluruh pasokan darah di nadinya telah disedot habis oleh teror yang purba. Kirana, kumohon jaga bicaramu. Mari kita bahas kesalahpahaman ini di dalam ruangan tertutup. Jangan hancurkan nama baikku dan karirku di depan para dewan direksi, bisiknya parau dan bergetar. Ia sedikit menunduk, mencoba meraih lenganku dengan telapak tangannya yang kini dibasahi keringat dingin. Aku menepis tangannya dengan gerakan perlahan, namun penuh dengan kebencian dan rasa jijik yang telanjang. Seolah ia adalah sampah sejarah yang dipenuhi bakteri mematikan. Masa-masa kelam di mana aku menelan hinaannya dalam balutan derlusuh sudah mati dan terkubur secara permanen di kamar belakang. Malam ini di bawah gemerlap lampu kristal bohemian, aku berdiri murni sebagai sang eksekutor berdarah dingin yang siap meratakan seluruh kehidupan fiktifnya hingga tak bersisa. Aku memberikan satu isyarat kecil melalui lirikan mata kepada Bapak Harmawan. Pengacara senior berwajah keras itu melangkah maju membelah kerumunan, membawa koper besi khusus yang berisi palu godam hukum penentu takdir mereka. Nama baik.
Suaraku mengalun datar terukur, namun sengaja kuproyeksikan agar menggema menembus setiap sudut ruangan pualam yang dingin ini. Nama baik apa yang sedang kau pertahankan, Mas Aris? Nama baik sebagai general manager yang brilian atau nama baik sebagai pencuri berdasi rendahan yang merampok kas perusahaanku sendiri? Suara-suara para investor mulai terdengar di sekeliling kami, berdengung seperti sarang lebah raksasa yang baru saja disulut api. Beberapa anggota dewan direksi restoran yang saham dan investasinya kini terancam hancur berkeping-keping maju memecah barisan dengan wajah tegang menahan amarah. Nyonya Kirana Larasati, apa maksud dari semua keributan ini? Kami tidak bisa menolerir interupsi tak berdasar dalam acara sakral korporasi kami. Tegur salah satu direktur utama restoran mencoba mempertahankan sisa wibawanya di hadapan para kolega. Aku memutar tubuhku menghadapnya, memberikan senyuman aristokratis yang sangat mematikan. Interupsi ini memiliki dasar hukum yang absolut. Bapak Direktur, saya berdiri di sini bukan sebagai istri yang sedang cemburu buta atau mencari validasi murahan. Saya berdiri di sini membawa mandat mutlak dari Larasati Holdings, pemilik tunggal sah dari lahan dan gedung komersial bernilai triliunan yang sedang Anda injak malam ini. Tanpa mengalihkan pandanganku dari matanya, aku mengambil map pertama dari tangan Pak Harmawan dan menampar pelan dada sang direktur dengan map hardcover tersebut. Sebagai pemegang hak veto tertinggi atas seluruh aset properti ini, saya secara resmi menyerahkan surat pemutusan hak sewa gedung komersial secara sepihak. Efektif berlaku per detik ini juga. Perusahaan Anda terbukti gagal menjaga integritas manajemen dengan mempekerjakan seorang penipu kelas 3 di kursi kepemimpinan. Tegasku, mataku mengunci kepanikan yang mulai merayap di wajah keriput direktur tersebut. Kalian memiliki waktu kurang dari 24 jam untuk memindahkan seluruh operasional kalian dari gedung yang merupakan bagian dari portofolio utama perusahaanku ini. Sebelum tim keamanan bersenjata, kami menyegel pintunya secara paksa. Kepanikan masif langsung meledak. Jajaran direksi restoran itu menoleh ke arah Aris dengan kilatan kebencian yang siap membunuh. Proyek ekspansi bergengsi mereka baru saja diubah menjadi tumpukan abu oleh kesombongan satu makhluk parasit. Aris, apa yang kau lakukan? Kau bersumpah di atas kontrak bahwa sewa gedung ini aman selama 10 tahun ke depan. Teriak salah satu investor utama dengan urat leher yang menonjol keluar. Aris terbata-bata. Langkahnya mundur hingga punggungnya membentur podium. Nyawinya hancur menjadi serpihan debu. Bukan begitu, Pak. Istri saya hanya sedang terguncang secara emosional karena pasca persalinan. Ini hanya kesalahpahaman domestik. Kesalahpahaman. Aku memotong alasannya dengan nada jenaka yang mengiris perlahan kulitnya. Aku mengambil map kedua, membukanya lebar-lebar di hadapan barisan elit yang kini berubah menjadi penonton eksekusi publik. Kesalahpahaman macam apa yang bisa membenarkan lenyapnya dana segar sebesar miliar dari kas operasional restoran yang secara legal seharusnya masuk ke dalam dividen dan capital gain perusahaanku. Kikan si pelakor murahan yang sedari tadi mematung di samping panggung kini terpaku dengan mulut setengah terbuka. Gaun hakutur yang membalut tubuh sintalnya tiba-tiba memudar pesonanya. Terlihat tak lebih dari sekedar baju pesakitan yang sangat murah. Hasil audit forensik menyeluruh dari tim independen. Saya telah membuktikan secara mutlak. Lanjutku. Suaraku kian meninggi membelah kebisingan layaknya sabetan pedang algojo. Aris Prasetya telah memalsukan ratusan info fiktif bodong atas nama vendor public relations untuk membeli apartemen mewah dan gaya hidup kelas atas bagi selingkuhannya ini. Sebuah skema korupsi menjijikkan yang telah mengubah uangku menjadi sekumpulan aset beracun yang menggerogoti neraca keuanganku. Aku menjatuhkan tumpukan bukti transfer tercetak itu. Kertas-kertas itu berterbangan dan mendarat tepat di ujung sepatu hak tinggi Kikan. Wanita jalang itu memekik mundur. Wajahnya seputih mayat. Ilusi kekayaannya hancur. Ia baru saja menyadari bahwa ia ikut terseret ke dasar palung Mariana tanpa tabung oksigen. Ibu Lastri yang sedari tadi bersembunyi baktikus ketakutan di balik pilar polam kini merangsek maju. Urat malunya seolah telah dicabut paksa oleh iblis. Bohong. Itu semua fitnah keji. Kau sengaja memalsukan dokumen itu karena kau gila harta. Kau yang seharusnya menanggung biaya hidup kami karena kami sudah berkorban merawatmu selama ini. Jerit nenek tua parasit itu dengan air mata buaya yang membuat perutku mual. Aku menatapnya dengan tatapan kosong yang membekukan jiwa. Berkorban. Anda hanyalah sekumpulan benalu tak berguna yang selama ini sangat nyaman numpang hidup dari tetesan keringatku. Ibu Lastri. Bisikku tajam. Setiap suku katanya dipenuhi racun arsenik.
Malam ini aku akan memimpin proses likuidasi aset secara total. Tidak ada lagi kartu kredit bersubsidi. Tidak ada lagi fitur auto debit untuk membayar perhiasan imitasi di leher Anda. Aku menatap wajah direktur yang sedari tadi memegang kepalanya. Bapak Direktur, saya rasa sudah tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Saya sarankan Anda membersihkan kanker ini dari perusahaan Anda malam ini juga. Direktur itu mengangguk dengan gerakan patah-patah. Matanya dipenuhi keringat dingin. Ia menunjuk Aris dengan tangan gemetar. Aris Prasetya, mulai detik ini kau dipecat secara tidak hormat. Kami akan menuntutmu secara hukum atas seluruh kerugian investor. Aku kembali menatap Aris yang kini telah jatuh berlutut di atas karpet tebal, memegangi kepalanya yang serasa mau pecah. Skakmat finansial ini baru saja dimulai. Sebuah gugatan perdata tindak pidana korupsi senilai R5 miliar telah resmi didaftarkan pagi ini ke Pengadilan Niaga. Bersamaan dengan surat cerai mutlak, aku membacakan vonis kematiannya. Begitu hakim mengetuk palu, namamu akan otomatis terkunci permanen di dalam blacklist Bay. Kau tidak akan bisa meminjam 1 sen pun uang dari peradaban ini. Kau akan keluar dari gedung pengadilan sebagai seorang gelandangan cacat moral yang terus diburu oleh utang seumur hidup. Kikan menyadari kapal mewahnya telah karam berkeping-keping. Ia mencoba berlari menyelamatkan diri menuju pintu keluar. Namun, 2 pria bertubuh kekar dari tim pengamananku langsung memblokir jalannya dengan kasar. Mau lari kemana, Kikan? Tanyaku dengan senyum menyeringai. Tas yang kau pegang, apartemen yang kau tiduri, semuanya dibeli menggunakan uang curianku. Besok pagi, tim penyidik akan menyita semuanya hingga kau tak punya sehelai benang pun untuk dibanggakan. Kirana, ampun, aku mohon padamu. Demi bayi kita. Aris menangis terseduh-seduh, membuang habis sisa harga diri maskulinnya, bersujud di lantai hingga dahinya menyentuh sepatuku. Bayiku tidak memiliki ayah seorang narapidana. Desisku tanpa ampun. Aku membalikan badan, melangkah pergi menuju pintu kabin lift emas yang telah terbuka menunggu kepulanganku. Di belakangku, paduan suara dari teriakan histeris Ibu Lastri. Tangisan putus asa suamiku dan makian Kikan terdengar bagaikan simfoni kemenangan yang paling agung. Mereka akan segera diseret keluar dari gedung megah ini oleh aparat kepolisian. Mereka akan ditendang ke jalanan aspal yang dingin dan akan menghabiskan sisa umur mereka meringkuk di dalam sebuah gubuk reot miskin beraroma bau selokan yang menyinat. Meratapi malam ini sebagai malam di mana mereka menjemput ajal finansial mereka sendiri. Hujan gerimis yang membasahi aspal ibu kota malam itu terasa seperti tetesan sampanye perayaan di lidahku. Aku duduk bersandar di kursi kulit ergonomis di dalam penthouse baruku yang hangat, dan kedap suara membuai putraku yang sedang tertidur lelap dalam dekapan selimut kasmir. Di hadapanku, sebuah layar monitor raksasa menampilkan siaran langsung resolusi tinggi dari belasan kamera pengawas yang terpasang di rumah mewah Pondok Indah. Properti yang selama ini diklaim oleh para pengkhianat itu sebagai istana mereka. Malam ini aku telah bertransformasi sepenuhnya. Tidak ada lagi wanita lemah berbalut daster lusuh yang menelan hinaan di sudut ruang makan. Aku adalah sang eksekutor absolut yang mengendalikan takdir finansial mereka hanya dengan ujung jemariku. Melalui layar itu, aku melihat mobil sedan Eropa milik Aris melaju ugal-ugalan dan berhenti dengan rem mendadak tepat di depan gerbang utama setinggi 3 m yang terbuat dari besi tempa. 3 sosok manusia turun dari mobil dengan langkah gontai, basah kuyup dan dilanda kepanikan masif pasca ledakan bom finansial yang kujatuhkan di acara gala tadi. Namun, pemandangan yang menyambut mereka di rumah itu jauh lebih mematikan daripada badai yang baru saja mereka lalui. Gerbang utama terkunci rapat dengan rantai gembok titanium yang baru. Sistem pemindai biometrik di dinding telah dimatikan total. Dan yang paling menghancurkan kewarasan mereka adalah pemandangan di trotoar luar gerbang, tumpukan koper-koper mewah, tas desainer, hingga kantong plastik berisi pakaian berserakan di atas aspal yang basah. Semua barang pribadi milik Aris, Ibu Lastri, dan si pelakor murahan itu telah dilempar keluar layaknya tumpukan sampah sejarah yang tak lagi memiliki nilai. Di balik pagar berdiri tegak 5 orang anggota tim keamanan elit perusahaanku. Dipimpin oleh Pak Yanto dengan wajah tanpa ekspresi layaknya patung Algojo. Buka gerbangnya. Apa-apaan ini, Yanto? Aku ini tuan rumah di sini. Berani-beraninya kau mengeluarkan barang-barang ibuku dan istriku ke jalanan. Teriak Aris menggelegar menembus derai hujan. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol, tangannya mengguncang jeruji besi dengan sia-sia. Ia masih mencoba menggunakan sisa-sisa ilusi kekuasaannya. Pak Yanto tidak bergeming 1 sentimeter pun. Dengan tenang,
Ia membacakan sebuah dokumen berstempel merah. Maaf, Saudara Aris. Kami hanya menjalankan perintah mutlak dari Nyonya Kirana Larasati selaku pemilik tunggal properti ini di bawah naungan Trust Fund Non-Liquid. Status Anda saat ini adalah pihak luar yang tidak memiliki hak akses. Proses pengosongan aset telah selesai dilakukan. Ibu Lastri menjerit histeris. Nenek tua parasit yang biasanya berlindung di balik gaun sutra dan perhiasan emas itu kini jatuh berlutut di atas genangan air yang kotor. Tangannya yang keriput mengais-ngais tas Hermes imitasi kesayangannya yang kini basah kuyup dan bercampur dengan lumpur trotoar. Ini rumahku. Ini istana anakku. Kirana tidak bisa mengusir kami seperti binatang. Aku ini ibunya. Aku yang berhak atas semua capital gain dari rumah ini. Ratapnya memilukan. Air matanya bercampur dengan air hujan. Aku tersenyum tipis menyesap teh camile hangat dari cangkir porselenku. Mereka tidak paham bahwa dalam dunia korporat ketika sebuah entitas diidentifikasi sebagai aset beracun, langkah paling logis bukanlah negosiasi, melainkan likuidasi aset secara paksa tanpa menyisakan ruang mediasi. Selama bertahun-tahun, mereka dengan nyaman numpang hidup di bawah atapku. Menggerogoti hasil kerjaku layaknya sekawanan benalu tak bertulang belakang. Sekarang saat inang mereka mencabut pasokan nutrisinya, mereka langsung sekarat dalam hitungan jam. Kikan yang gaun hau tekutur mahalnya kini lengket dan kotor oleh cipratan air hujan. Memukul lengan Aris dengan brutal. Lakukan sesuatu, Aris. Kau bilang kau kaya. Kau bilang kau akan menjadikanku nyonya rumah ini. Aku tidak mau tidur di jalanan. Cepat gesek kartu kreditmu dan bawa aku ke hotel bintang 5 sekarang juga. Teriaknya dengan suara melengking yang merusak gendang telinga. Aris menatap wanita simpanannya itu dengan pandangan kosong yang menyedihkan. Laki-laki bodoh itu perlahan mengeluarkan dompet kulitnya. Menyadari kenyataan pahit yang telah kusiapkan. Kartuku, semua kartuku sudah diblokir. Fitur auto debitnya dimatikan oleh Kirana. Kas restoran juga sudah disegel kepolisian untuk penyelidikan audit forensik. Aku menekan tombol intercom di meja kerjaku, menghubungkan suaraku secara langsung ke pengeras suara di gerbang rumah tersebut. Malam yang cukup dingin untuk sekawanan hama bukan? Suaraku menggema di tengah badai, memotong tangisan dan teriakan mereka. Ketiga sosok di layar monitor itu seketika mendongak mencari-cari sumber suaraku dengan wajah dipenuhi teror absolut. Kirana sayangku mohon. Aris memelas mendekatkan wajahnya ke intercom di pilar gerbang. Egonya telah hancur lebur menjadi serpihan debu. Izinkan kami masuk malam ini saja. Ibu kedinginan. Kikan juga. Besok pagi kami akan pergi. Aku bersumpah akan mengembalikan semua portofolio dan uang yang kuambil. Jangan siksa kami seperti ini. Mengembalikan uang. Aku tertawa. Sebuah tawa aristokratis yang dingin dan tanpa belas kasihan. Mas Aris, hutang dari gugatan perdata yang kewajibkan bernilai R5 miliar dengan posisimu yang besok pagi akan resmi masuk ke dalam blacklist bayi. Jangankan melunasi 5 miliar, untuk membeli nasi bungkus esok hari saja kau harus mengemis. Kalian tidak punya hak menginjakkan kaki kotor kalian di atas tanahku walau hanya untuk sedetik. Aku mengelus punggung bayiku dengan lembut. Anak ini akan tumbuh mewarisi imperium yang bersih, tanpa harus mencium kebusukan moral dari genetik ayahnya. Tapi jangan khawatir, Aris, sebagai istri yang berbakti, aku telah menyiapkan pesangon terakhir untukmu. Lanjutku. Intonasiku berubah menjadi setajam silet bedah. Di dalam saku jas mahalmu, aku telah memerintahkan Yanto untuk menyelipkan sebuah kunci dan selembar sertifikat hak guna bangunan. Aku telah membeli sebuah gubuk reot atas namamu di kawasan kumuh pinggiran kota. Itu akan menjadi alamat sahmu mulai malam ini. Tempat di mana pengadilan dan kolektor akan mengirimkan surat tagihanmu seumur hidup. Mata Aris terbelalak. Tangannya merogoh saku jasnya dengan gemetar dan mengeluarkan sebuah kunci kuningan kotor. Selamat menikmati kehidupan baru kalian. Desisku memberikan skakmat terakhir. Rasakan bagaimana rasanya menjadi gelandangan yang sesungguhnya. Nikmatilah aroma bau selokan yang akan menjadi parfum abadi kalian. Mulai detik ini, papan catur telah kubersihkan dan kalian hanyalah kotoran yang telah dibuang ke tempat yang semestinya. Aku memutus sambungan intercom itu secara sepihak. Di layar kulihat Kikan mulai memaki-maki Aris, menyadari bahwa pangeran berkuda putihnya hanyalah seorang penipu miskin yang menjebaknya ke dalam jurang kemelaratan. Ibu Lastri memukul-mukul tanah dengan putus asa, meratapi status sosialnya yang telah mati. 3 pengkhianat itu kini berdiri di atas trotoar yang dingin, tanpa rumah, tanpa uang, dan tanpa harapan.
saling mencabik satu sama lain layaknya binatang kelaparan. Aku mematikan layar monitor raksasa itu, membiarkan ruangan penthouse ini kembali hening dan damai. Tidak ada lagi rasa amarah, tidak ada lagi rasa sakit hati. Yang tersisa hanyalah kepuasan mutlak dari seorang penguasa yang baru saja menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri. Hujan badai mengguyur ibu kota tanpa kenal ampun malam itu. Seolah langit turut berkonspirasi untuk membersihkan sisa-sisa kesombongan dari 3 manusia yang kini berdiri menggigil di bawah halte bus yang atapnya bocor. Aris Prasetya, pria yang beberapa jam lalu masih mengenakan tuxedo sutra pesanan khusus dan membanggakan ilusi portofolio bisnisnya di hadapan para elit korporasi, kini terlihat tak lebih dari seekor tikus got yang basah kuyup. Di sampingnya, Ibu Lastri memeluk rapat tas Hermes imitasi yang warnanya mulai luntur termakan air hujan. Sementara Kikan, sang pelakor murahan terus menangis sesenggukan dengan maskara hitam yang meleleh menodai pipinya bak hantu jalanan. Mereka bertiga yang malam sebelumnya merasa berkuasa menindas seorang wanita hamil kini resmi bertransformasi menjadi gelandangan. Malam itu, ilusi kekuasaan Aris telah mati secara klinis. Ia sempat menyeret kaki lelahnya menuju lobi sebuah hotel bintang 5 elit. Berharap sisa uang di rekening cadangannya bisa menyelamatkan mereka dari malam yang kejam ini. Namun, sistem perbankan ibu kota telah terkunci rapat oleh tangan dingin sang eksekutor. Saat resepsionis hotel memproses kartu debit terakhirnya, layar mesin IDC tidak hanya menolak transaksi, namun komputer resepsionis secara otomatis memberikan peringatan fatal. Nama Aris Prasetya telah terpampang secara permanen di dalam blacklist B dengan status subjek investigasi gugatan perdata tingkat tinggi atas penipuan korporasi. Sang resepsionis dengan tatapan curiga dan sangat merendahkan memanggil pihak keamanan untuk mengusir Aris tanpa ampun. Pria itu didorong keluar menuju lobi. Dicap sebagai sampah sejarah di dunia finansial yang tak pantas menyewa bahkan sebuah kamar paling murah sekalipun. Ini semua salahmu, Aris, jerit Kikan. Suaranya parau dan melengking menembus gemuruh hujan di halte bus. Kau bilang kau punya segalanya. Kau bilang capital gain dari restoran itu cukup untuk memberiku apartemen mewah di kawasan Sudirman. Sekarang lihat kita. Kartumu mati semua dan kita bahkan tidak bisa membayar taksi online. Wanita yang gila harta itu menendang salah satu koper basah yang berisi sisa gaun haute couture-nya. Meratapi status benalu yang kini telah kehilangan inang tempatnya menyedot darah. Ia menyadari bahwa tubuh moleknya kini tak ada harganya lagi di mata pria yang telah bangkrut. Ibu Lastri tidak ikut berteriak. Nenek tua parasit itu tampak kehilangan kewarasannya secara perlahan. Bibirnya bergetar hebat. Giginya gemeretak menahan dingin yang menusuk tulang-tulang tuanya. Pikirannya yang tumpul tidak bisa memproses kenyataan bahwa ia tidak lagi bisa duduk di sofa pualam Italia. Tidak akan ada lagi fitur auto debit dari kartu kredit menantunya yang akan membayarkan iuran arisan sosialita mewahnya. Wanita yang selama ini ia sepelekan dan ia panggil beban bodoh berbalut daster lusuh itu ternyata adalah sang pemegang hak veto absolut yang menancapkan guillotine tepat di lehernya. Mereka yang selama ini merasa sangat berhak numpang hidup di atas tanah Kirana, kini dihantam realita bahwa tanpa wanita jenius itu, mereka tidak memiliki nilai jual sama sekali. Aris menatap selembar kertas basah yang diremas di tangannya. Sebuah sertifikat hak guna bangunan atas nama dirinya. Kertas itu adalah hadiah perpisahan terakhir yang diberikan oleh Kirana. Alamat yang tertera di sana menunjukkan sebuah kawasan kumuh pada penduduk di ujung utara Jakarta. Tidak ada taksi yang mau mengangkut 3 orang basah kuyup dengan koper-koper besar yang mencurigakan. Terpaksa dengan sisa uang receh di saku celana Aris. Mereka berdesakan menaiki bus kota kelas ekonomi terakhir yang berbau karat dan keringat manusia. Perjalanan menuju alamat tersebut adalah sebuah prosesi pemakaman bagi harga diri mereka. Saat mereka turun di ujung gang sempit yang bahkan tidak bisa dilewati oleh becak, realita kembali menampar wajah mereka dengan sangat brutal. Kawasan itu gelap, sumpek, dan kumuh. Di sepanjang jalan setapak yang becek dan berlubang, genangan air hitam menggenang akibat hujan. Dan seketika itu juga aroma bau selokan yang sangat tajam dan menyengat menusuk saraf penciuman mereka membuat Kikan tersedak dan nyaris memuntahkan isi perutnya di tempat. Mereka menyeret koper-koper berat bergambar logo desainer palsu itu melewati deretan rumah bedeng diiringi tatapan curiga dari para preman jalanan dan pemulung yang sedang berteduh. Pada akhirnya langkah berat mereka berhenti di depan alamat yang dituju. Sebuah gubuk reot semi permanen berdiri dengan kondisi yang mengundang rasa iba sekaligus jijik. Atap sengnya berkarat dan penuh tambalan terpal plastik. Sementara dinding kayunya sebagian telah lapuk dimakan rayap ganas.
Tidak ada pagar besi tempah seharga ratusan juta. Tidak ada pemindai biometrik. Tidak ada lantai marmer hangat. Yang ada hanyalah sebuah pintu papan tipis yang engselnya nyaris terlepas dari bingkainya. Aris dengan tangan gemetar yang telah sepenuhnya kehilangan seluruh sisa arogansinya memasukkan kunci kuningan kotor itu ke dalam lubang kunci. Klik. Pintu terbuka dengan suara derit panjang yang mengerikan. Seolah menyambut mereka ke alam baka. Begitu mereka melangkah masuk, udara apak dan lembab menyergap paru-paru mereka tanpa ampun. Bagian dalam gubuk itu hanya berukuran 3x4 m, persis sama ukurannya dengan kamar bekas asisten rumah tangga yang dengan sengaja mereka gunakan untuk mengasingkan Kirana beberapa bulan yang lalu. Lantainya terbuat dari plesteran semen kasar yang sebagian besar telah retak dan berdebu. Di sudut ruangan terdapat sebuah kasur kapuk tipis yang dipenuhi noda jamur, sebuah kompor minyak tanah yang menghitam berkerak dan satu-satunya sumber cahaya hanyalah sebuah bohlam lampu 5 watt yang berkedip-kedip sekarat di tengah ruangan. Kikan menjatuhkan tas tangannya, menatap nanar ke sekeliling ruangan yang bahkan lebih buruk dari tempat pembuangan sampah. Tidak mungkin aku tidak sudi tidur di sini. Di sini banyak kecewa. Ini neraka, Aris. Ini neraka, teriaknya histeris. Menarik-narik rambutnya sendiri yang kini kusut masai. Wanita yang merasa dirinya pantas disandingkan dengan kelas atas itu kini sadar bahwa dirinya hanyalah koleksi aset beracun yang sebentar lagi akan kadaluarsa dan dibuang. Ibu Lastri ambruk di atas lantai semen yang berdebu kotor. Tidak ada lagi sisa-sisa gaya aristokrat yang selalu ia agungkan. Nenek itu merong keras, menangis sejadi-jadinya layaknya binatang yang terluka, menampar-nampar lantai dengan telapak tangannya hingga berdarah. Harta kasta sosialku. Teman-temanku pasti akan menertawakanku jika melihatku di sini. Bagaimana aku bisa bertahan hidup di tempat yang menjijikan seperti ini? Perempuan jalang itu mengutuk kita, jerit Ibu Lastri. Ego butanya menolak untuk mengakui bahwa dirinya lah yang telah memicu likuidasi aset ini melalui kebodohan dan ketamakannya sendiri. Aris hanya berdiri kaku mematung di tengah ruangan yang sempit itu. Membiarkan sisa air hujan menetes dari jas sutranya ke lantai kotor. Ia tidak menangis. Namun jiwanya telah dikuliti hidup-hidup. Matanya menatap kosong ke arah tembok lapuk di hadapannya. Dalam keheningan malam yang hanya diisi oleh isak tangis putus asa ibu dan selingkuhannya, Aris akhirnya dipaksa menelan racun realitas secara utuh. Semua ini adalah mahakarya dari kebodohannya sendiri. Ia telah dengan sadar menukar seorang istri yang jenius, pewaris kekayaan yang tak terbatas, dan kedudukan aman di dunia korporat hanya demi sebuah panggung ilusi dari seorang wanita murahan dan ego buta dari ibunya. Kini tidak akan ada pengacara korporat yang bisa menyelamatkannya dari jeratan hukum yang telah disusun rapi dari hasil audit forensik Kirana yang tanpa celah. Tidak akan ada lagi uang untuk menyogok siapapun. Di pagi hari nanti, ia harus bersiap menghadapi kedatangan aparat kepolisian yang akan menjemputnya atas tuduhan penggelapan. Aris akhirnya menyadari bahwa wanita hamil berdaster yang dulu ia usir ke kamar belakang itu adalah arsitek kematiannya. Dan jas sutra mahal yang ia kenakan saat ini hanyalah kain kafan pembungkus raga yang telah mati. Di dalam gubuk reot yang beraroma kotoran ini, sisa umur mereka akan dihabiskan untuk saling mencaci, saling menyalahkan, dan membusuk perlahan dalam kemiskinan mutlak yang tak lagi memiliki jalan keluar. Karma tidak hanya datang mengetuk pintu mereka malam ini. Karma telah mendobrak masuk, merampas habis seluruh identitas mereka, dan mengunci mereka di neraka ini dari luar untuk selama-lamanya. Pagi merayap masuk melalui celah-celah atap seng yang berkarat, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang dan aroma bau selokan yang semakin pekat pasca hujan badai semalaman. Di dalam gubuk reot berukuran 3x4 m itu, sisa-sisa kebanggaan manusia telah hancur lebur menjadi debu. Tidak ada lagi kasur berlapis pualam hangat atau sarapan pagi yang dihidangkan oleh pelayan. Yang ada hanyalah 3 sosok manusia yang meringkuk di atas lantai semen yang lembab. Dipaksa menelan pil pahit dari eksekusi likuidasi aset yang tak menyisakan sesar pun kekayaan bagi mereka. Kikan menjadi orang pertama yang membuka mata. Wanita yang dulunya rutin memoles wajahnya dengan kosmetik bernilai jutaan rupiah itu, kini menatap langit-langit berjamur dengan pandangan kosong dan penuh keputusasaan. Ia bangkit perlahan merasakan ngilu di sekujur punggungnya. Akibat tidur hanya beralaskan selembar kardus tipis pemberian pemulung sebelah rumah. Matanya yang sinis beralih menatap sosok Aris Prasetya yang masih tertidur meringkuk dengan mulut sedikit terbuka. Jas tuxedo pesanan khusus seharga puluhan juta yang dikenakan pria itu semalam kini kusut masai berlumuran noda lumpur kotor dan debu. Kikan mendecih meludahkan air liurnya ke lantai dengan penuh kebencian.
Di matanya Aris bukan lagi pangeran tampan pembawa capital gain atau sang general manager yang menjanjikannya apartemen mewah. Laki-laki cacat mental itu tak lebih dari seonggok sampah sejarah. Seorang benalu miskin yang telah menipunya mentah-mentah demi memuaskan nafsu dan ilusi arogansinya sendiri. Kikan tidak akan pernah sudi menghabiskan sisa masa mudanya yang berharga untuk merawat seorang calon narapidana yang namanya telah tercetak tebal dan abadi di dalam sistem Blacklist Bay. Dengan gerakan mengendap-endap bak seekor tikus, sang pelakor murahan itu meraih koper kecilnya, memasukkan sisa-sisa tas desainer imitasi dan beberapa helai baju ke dalamnya. Bunyi ritleting logam yang ditarik kasar rupanya membangunkan Aris dari tidur lelapnya. "Kikan, kau mau kemana pagi-pagi begini?" tegur Aris. Suaranya parau dan bergetar hebat. Ia mengucap matanya yang membengkak, mencoba mengumpulkan sisa kewarasannya di tengah ruangan yang luar biasa menjijikan itu. Kikan menghentikan gerakannya. Ia berbalik menatap pria di hadapannya dengan tatapan merendahkan yang jauh lebih tajam daripada sebilah pisau daging. "Kemana?" "Tentu saja pergi melarikan diri dari neraka ini. Dasar laki-laki penipu. Kau pikir aku mau hidup melarat bersamamu di tempat pembuangan kotoran ini?" Aris sigap bangkit. Wajahnya memerah karena panik dan sisa-sisa egonya yang kembali terluka. Ia berusaha meraih lengan Kikan. Namun wanita itu menepisnya dengan kasar. Seolah sentuhan Aris mengandung virus mematikan. "Kikan, dengarkan aku. Ini hanya sementara. Aku masih punya banyak koneksi elit di ibu kota. Begitu urusan gugatan perdata ini selesai, aku akan meminjam uang dari Tuan Chandra dan kita akan kembali ke kehidupan mewah kita." "Koneksi elit." Kikan tertawa melengking. Tawanya menggema memenuhi gubuk sempit itu bagai suara gagak kelaparan di tengah kuburan. "Kau sudah tamat, Aris. Kirana telah memiskinkanmu sampai ke sumsum tulangmu. Semua elit korporasi di ibu kota sudah tahu, kau hanyalah gelandangan bodoh yang ketahuan merampok uang istrimu sendiri. Kau tidak punya portofolio bisnis apapun selain menjadi parasit yang merayap di bawah kaki perempuan itu. Lepaskan aku. Dasar sampah sejarah tak berguna." Keributan bernada tinggi itu membangunkan Ibu Lastri. Nenek tua itu terbangun dengan kondisi fisik yang amat mengenaskan. Rambutnya yang biasa disasak rapi di salon eksklusif kini acak-acakan bak sarang burung. Perutnya keroncongan. Asam lambungnya naik menuntut sarapan mewah yang tak akan pernah lagi ia dapatkan. Mendengar Kikan memaki putra tunggal kebanggaannya, amarah Ibu Lastri yang tertahan sejak semalam langsung meledak ke permukaan. "Heh, perempuan jalang, jaga mulut kotormu." Teriak Ibu Lastri berusaha berdiri menopang tubuhnya di dinding triplek, meski kakinya gemetar menahan lapar. "Anakku ini direktur hebat. Kaulah yang telah menguras habis semua uang anakku untuk membiayai gaya hidup murahanmu itu. Kalau saja Aris tidak memanjakan pelakor murahan sepertimu, kami tidak akan pernah diusir dari istana kami sendiri." Kikan tidak gentar sedikit pun menghadapi ancaman omong kosong itu. Ia menuding wajah keriput Ibu Lastri dengan jari telunjuknya yang lentik. "Istana kalian jangan bermimpi di siang bolong, nenek sihir. Kalian berdua sama-sama makhluk rendahan yang cuma bisa numpang hidup dari keringat dan kejeniusan Nyonya Kirana. Kalian yang terlalu rakus dan dungu menukar hidup nyaman bersubsidi penuh dengan ilusi kekuasaan palsu. Silakan kalian berdua membusuk di sini. Nikmati bau selokan yang sangat pantas untuk kasta kalian ini sampai mati kelaparan." Dengan satu hentakan kasar yang memuaskan hatinya, Kikan menarik kopernya dan berlari keluar dari pintu papan yang reot, menembus gang kumuh itu tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Ia melarikan diri, menyisakan Aris dan Ibu Lastri dalam keheningan yang mencekik tenggorokan. Terisolasi secara mutlak dalam jurang kemiskinan. Aliansi para pengkhianat itu telah runtuh sepenuhnya. Saling memakan satu sama lain layaknya kanibal yang kehabisan mangsa. Aris jatuh terduduk di atas lantai semen. Ia menangkup wajahnya dengan kedua tangan, meratapi jurang kebodohannya sendiri. Air matanya mengalir deras. Namun, itu bukanlah air mata penyesalan, melainkan air mata keputusasaan murahan dari seorang narsisis yang panggungnya telah dibakar habis. Ibu lapar sekali, nak. Tubuh ibu sakit semua. Ayo kita cari sarapan di luar. Ibu mau makan hidangan bubur abalon yang biasa kita beli di restoran depan kompleks. Rengnya Ibu Lastri. Rupanya otaknya masih terjebak dalam delusi masa lalunya yang terbiasa mengandalkan fitur auto debit dari uang menantunya. Emosi Aris yang sudah berada di ambang batas kewarasan akhirnya pecah berkeping-keping. Pria itu menatap wajah keriput ibu kandungnya dengan mata menyala merah penuh dengan kebencian dan kefrustrasian yang kelam. "Sarapan di restoran mewah. Bangun dari mimpimu,
Bu, bentak Aris dengan suara yang serak dan menggema mengerikan. Kita tidak punya uang seser pun. Ibu sadar tidak? Semua perhiasan dan kemewahan yang ibu pamerkan ke teman-teman arisan kelas, atas itu dibeli menggunakan sekumpulan aset beracun yang kucuri dari perusahaan Kirana. Dan ibu, dengan segala keserakahan dan kebodohan kasta bawah, ibu memaksa membawakan wanita murahan itu ke rumah. Ibu menampar Kirana. Ibu secara sadar telah menghancurkan satu-satunya mesin pencetak uang kita. Ibu Lastri terbelalak kaget. Seakan jantungnya baru saja berhenti berdetak mendengar bentakan biadab anak kandungnya sendiri. Berani kau menyalahkan ibumu? Ibu melakukan semua itu demi mengangkat derajat harga dirimu. Aris, kau sendiri laki-laki yang tidak becus menundukkan istri daster lusuh itu. Kau yang terlalu bodoh karena ketahuan memalsukan dokumen sialan itu. Kedua ibu dan anak itu saling meneriaki. Saling melontarkan makian paling kasar yang pernah diciptakan manusia di dalam gubuk reot yang pengap. Mereka menjelma menjadi dua ekor parasit yang kehabisan inang. Saling mencabik dan menyalahkan untuk menutupi rasa malu, kegagalan, dan kebodohan mutlak mereka sendiri. Mereka lupa bahwa tanpa belas kasihan sang eksekutor, mereka tak punya kemampuan dasar apapun untuk sekedar bertahan hidup. Di tengah perselisihan yang memekakkan telinga itu, sebuah ketukan keras bernada otoriter dari luar pintu menghentikan pertengkaran mereka seketika. Pintu papan itu didorong terbuka dengan sangat kasar. Membiarkan cahaya matahari pagi yang menyilaukan masuk dan secara paksa menyoroti wajah-wajah penuh kehancuran mereka. Di ambang pintu berdiri dua orang petugas kepolisian berseragam dinas lengkap didampingi oleh seorang jurusita pengadilan yang memegang map tebal bersampul merah berlogo Garuda. Saudara Aris Prasetya? Tanya salah satu polisi dengan nada tegas yang tak menerima ruang bantahan sedikitpun. Aris memucat seketika. Darah seakan terkuras habis tanpa sisa dari wajahnya. Ia mundur selangkah, menabrak dinding triplek. Tubuhnya bergetar hebat. Iya, Pak. Saya sendiri. Kami membawa surat panggilan paksa resmi dari Kepolisian Resor Metropolitan. Anda resmi ditetapkan sebagai tersangka utama atas tindak pidana korupsi korporasi, pemalsuan dokumen info C, dan penggelapan dana operasional berencana senilai R5 miliar. Berdasarkan laporan hasil audit forensik penuh dari pihak Larasati Holdings, polisi itu membacakan surat perintah penangkapan tersebut dengan suara lantang yang mengundang kerumunan tatapan mencibir dari para tetangga kumuh di sekitar gubuk. Juruita di sampingnya maju selangkah, menyerahkan salinan dokumen tebal yang terasa sangat berat itu kepada Aris yang tangannya kaku membeku. Dan ini adalah berkas resmi salinan gugatan perdata atas kerugian korporasi. Seluruh sisa aset yang mengatasnamakan Anda dimanapun telah dibekukan. Mengingat surat ini diterbitkan melalui hak veto pelapor. Jika Anda tidak dapat membayar ganti rugi material dalam waktu yang ditentukan pengadilan, Anda akan menghadapi tuntutan pidana maksimal seumur hidup. Ibu Lastri menjerit histeris hingga suaranya serak. Nenek itu menutupi wajahnya dengan kedua tangan yang bergetar, merosot jatuh ke lantai. Tak sanggup melihat kenyataan absolut bahwa putra tunggal kebanggaan arisannya kini benar-benar akan diseret ke balik dinginnya jeruji besi. Aris tidak berteriak melawan. Ia tidak memiliki tenaga, kekuasaan, atau uang sesar pun untuk sekadar menyewa pengacara pembela kelas bawah sekalipun. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, membiarkan kedua polisi itu memasangkan borgol besi dingin di pergelangan tangannya, menggiringnya perlahan keluar dari gubuk reot tersebut. Saat langkah sepatunya yang kotor melewati genangan air hitam pekat yang beraroma bau selokan, ia menyadari satu hal dengan sangat jelas. Sang pemilik tanah sejati telah merancang kematian finansialnya dengan kalkulasi matematika yang teramat presisi tanpa menyisakan secuil pun ruang untuk sekadar bernapas. Papan catur telah dibalikkan sepenuhnya. Aris berangkat menuju sel penjaranya bukan sebagai pahlawan maskulin yang gugur, melainkan murni sebagai gelandangan cacat moral yang tak akan pernah lagi ditangisi oleh siapapun di dunia ini. Kirana Larasati berdiri tegak dengan keanggun mutlak B. Seorang dewi penghukum di balik dinding kaca setinggi langit-langit memandang dari lantai 60 penthouse eksklusif miliknya. Gemerlap ibu kota terhampar bagai lautan cahaya yang tak berdaya dan tunduk di bawah kakinya. Wanita yang beberapa bulan lalu dipaksa mengenakan daster lusuh dan diasingkan dengan hina ke kamar pembantu yang pengap itu, kini membalut tubuhnya dengan gaun sutra emerald pesanan khusus. Kain mewah itu melambai lembut, menyapu lantai pualam carara impor yang senantiasa memancarkan kehangatan. Di lengannya, pewaris tunggal Imperium Larasati Holdings tertidur lelap, bersih sempurna, dan sama sekali tak tersentuh oleh kebusukan dunia luar.
Mata Kirana menatap dingin kerlap-kerlip kendaraan di jalan tol. Membiarkan bibirnya melengkung membentuk senyuman aristokratis yang sangat mematikan. Ia telah bermetamorfosis sempurna menjadi sang eksekutor absolut. Sebuah entitas korporasi berdarah dingin yang memutus urat nadi para pengkhianatnya secara legal dan presisi tanpa perlu sedikit pun mengotori tangannya. Papan catur telah dibersihkan tanpa sisa. Jauh di dasar kota, tersembunyi dari cahaya kemewahan. Di dalam sebuah sel tahanan seluas 2x2m yang lembab dan berbau pesing tajam, Aris Prasetya meringkuk kedinginan memeluk lututnya di atas ubin beton. Pria narsis yang dulu sangat angkuh membusungkan dada membanggakan jabatan general manager dan nilai portofolio palsunya di hadapan para elit. Kini hanya mengenakan seragam pesakitan bernomor dada kusam. Ia tidak lagi memiliki hak atas sebuah nama harta, apalagi sehelai benang harga diri. Ilusi kekuasaan yang ia bangun di atas kebohongan telah diruntuhkan menyentuh dasar neraka yang paling dalam. Melalui eksekusi likuidasi aset yang tanpa ampun dan hasil audit forensik berlapis dari tim pengacara Kirana, Aris dicabut paksa dari seluruh hak asasi finansialnya. Sebuah gugatan perdata bernilai R5 miliar telah resmi dijatuhkan oleh Hakim Ketua Pengadilan Niaga. Secara otomatis mengunci statusnya sebagai narapidana korporasi sekaligus budak utang seumur hidup. Nomor identitasnya kini teremsi permanen di dalam sistem Blacklist Bay. Memastikannya membusuk menjadi sampah sejarah yang tak akan pernah lagi dilirik oleh institusi perbankan manapun untuk sekedar membuka rekening tabungan. Setiap malam diiringi gema batu para tahanan lain, Aris hanya bisa menangisi kebodohan fatalnya. Menukar kehidupan berlian murni dengan sekumpulan aset beracun tak berharga. Ia yang dengan congkak mengklaim diri sebagai pencetak capital gain bagi perusahaannya kini dihadapkan pada realita bahwa ia tak lebih dari seorang parasit dungu. Pria yang berani menggigit tangan pemilik modal utama itu kini harus melunasi setiap tetes keangkuhannya di balik dinginnya jeruji besi penjara. Di sudut jalan raya yang bising, takdir Ibu Lastri menjelma menjadi lelucon satir yang memilukan. Nenek tua gila kasta yang dulu memuja status sosialita dan memamerkan perhiasan emas tebalnya itu resmi turun kasta menjadi gelandangan tanpa arah. Ia meringkuk kedinginan beralaskan kardus di kolong jembatan layang ibu kota yang lembab. Tak jauh dari sebuah gubuk reot di mana sekumpulan pemulung memilah barang bekas. Mahkota kebangsawanannya telah direnggut paksa dari kepalanya yang beruban. Seluruh kenyamanan hidupnya yang dulu disubsidi penuh melalui sistem autodebit dari kartu kredit platinum milik menantunya telah dipotong secara permanen. Eksekusi ini diresmikan hanya dengan satu ketukan tanda tangan Haketo dari sang nyonya besar. Tanpa adanya inang untuk numpang hidup, Ibu Lastri dipaksa mengaisam dari tong sampah pasar. Gaun brokat sutranya telah menguning, berubah wujud menjadi rombengan kotor yang menjadi sarang kutu jalanan. Air matanya mengering bersamaan dengan hilangnya sisa empati publik terhadapnya. Kini setiap kali angin malam yang kejam berhembus menembus tubuh rentanya, aroma bau selokan yang sangat pekat akan selalu menyengat hidungnya. Bau kotoran itu menjadi monumen pengingat abadi atas kelakuannya yang hina. Memuja tubuh seorang pelakor murahan dan secara biadab menampar wajah istri sah putranya di depan umum. Ia telah dibuang ke tempat sampah peradaban, ditolak dan diblokir oleh lingkaran teman-teman sosialitanya sebagai penderita wabah menular. Mertua gila harta itu akhirnya merangkak menuju kematian perlahan di atas trotoar basah dihancurkan seutuhnya oleh ketamakannya sendiri. Sementara itu, karma juga tak luput memburukikan. Si wanita tamak yang berpikir bahwa tubuh sintalnya mampu menaklukkan dunia. Rupanya ia tidak memiliki kecerdasan intelektual untuk lari dari jeratan hukum korporat. Seluruh jejak aliran dana gelap yang diterimanya dari Aris membuatnya terseret sebagai saksi dalam investigasi maraton aparat. Demi menyelamatkan diri dari kurungan penjara, ia berbalik menikam Aris dengan kesaksiannya. Namun, kemenangannya hanyalah sebuah fatmorgana. Seluruh fasilitas mewahnya, apartemen premium, tas kulit buaya, hingga perhiasannya disita paksa oleh pihak pengadilan tanpa ampun untuk dikonversi menjadi pelunasan kerugian. Sang benalu itu terlempar kembali ke habitat aslinya. Ia kini harus memeras keringat menjadi pelayan rendahan di sebuah warung kopi murahan yang buka hingga tengah malam. Tubuhnya didera kelelahan ekstrim. Kulit putihnya memudar tergerus stres ibu kota. Bekerja tanpa henti hanya demi bisa membayar sewa bulanan kosannya yang pengap. Ilusi tentang status nyonya besar hancur tak bersisa, ia akan menghabiskan masa mudanya dalam kepahitan kelas pekerja. Menyadari betul bahwa berusaha mencuri tahta dari sang penguasa papan catur adalah sebuah tindakan bunuh diri yang absolut. Kembali ke dalam menara pualamnya yang tak tersentuh,
Kirana memutar tubuh anggunnya dari balik kaca. Ia melangkah menuju meja kerjanya yang terbuat dari kayu mahoni solid berusia ratusan tahun. Di atasnya tergeletak rapi dokumen penyelesaian kasus berstempel sah dari firma hukum Bapak Harmawan. Seluruh hama yang pernah berani masuk dan mencemari ekosistem keuangannya telah dibasmi menggunakan cairan desinfektan hukum yang paling keras. Kemenangan ini mutlak, bersih, dan sama sekali tanpa kompromi. Tidak ada setetes pun air mata belas kasihan yang terbersit di dada Kirana saat membaca laporan penderitaan mereka. Di matanya yang kalkulatif, 3 manusia itu hanyalah entitas parasit pembawa penyakit yang berhasil ia likuidasi dari buku besar kehidupannya. Kesedihan mereka tidak memiliki nilai tukar di bursa saham dan kehancuran mereka adalah dividen yang memang harus dibayar lunas. Kirana menundukkan wajahnya, mengecup kening putranya dengan sentuhan selembut sutra. Ruangan penthouse itu terasa sangat sunyi, tenang, dan dipenuhi oleh kedikdayaan seorang pemenang sejati. Bayi kecil yang menggeliat pelan dalam dekapannya ini kelak akan tumbuh mendominasi ratusan hektar aset properti komersial dan jaringan bisnis kelas dunia. Tanpa perlu merasa cemas, akan ada tangan-tangan kotor yang menggerogoti kerajaannya. Ekosistem Larasati Holdings telah kembali steril, diwariskan hanya kepada darah dagingnya yang murni. Panggung sandiwara menjijikan itu telah resmi ditutup dengan penjatuhan Guillotineka Dilan. Sang pemilik tanah telah menepati janjinya untuk meluluh lantakan fondasi kesombongan musuh-musuhnya, mengembalikan mereka pada hakikat debu dan tanah yang diinjak orang. Kini Kirana melangkah maju dan kembali duduk di atas singgasananya, memastikan mahkota kebesarannya terus berkilau mematikan di bawah cahaya kemenangan finansial yang sangat kejam, elegan, dan tanpa belas kasihan. Dari perjalanan hidupku yang nyaris hancur, aku belajar bahwa harga dirimu tidak pernah ditentukan oleh bagaimana orang lain memandang daster lusuh yang kau pakai, atau bagaimana mereka menyebutmu sebagai beban tak berguna. Aku Kirana yang pernah dibuang ke kamar bekas pembantu saat perutku mengandung buah hati menyadari satu kebenaran paling pahit sekaligus paling membebaskan. Diam bukan berarti kalah dan terbuang bukan berarti mati. Terkadang strategi terbaik adalah membiarkan musuh-musuhmu tenggelam dalam ilusi kemenangan mereka. Karena saat mereka terlalu sibuk tertawa dan bersulang di atas penderitaanmu, disitulah kau bisa menyusun langkah demi langkah kehancuran mereka tanpa terdeteksi. Aku belajar bahwa kesabaran bukanlah kelemahan. Kesabaran adalah senjata paling tajam milik mereka yang mengerti bahwa waktu adalah sekutu terbaik. Setiap hinaan yang mereka lempar ke wajahku, setiap kali Ibu Lastri menyebutku parasit, setiap kali Aris memandangku dengan jijik, aku tidak membuang energiku untuk menangis. Aku menyimpannya. Aku mengubahnya menjadi bahan bakar. Aku mengkalkulasikannya dalam spreadsheet kematian finansial mereka. Karena ketahuilah dunia ini tidak selalu adil, tapi kau bisa memaksanya bertekuk lutut pada keadilan yang kau ciptakan sendiri. Jangan pernah meremehkan wanita yang sedang hamil. Jangan pernah menganggap remeh mereka yang tampak lemah di matamu. Karena di balik tubuh yang bengkak dan daster lusuh itu bisa jadi bersemayam seorang ratu yang sedang menghitung mundur waktu kejatuhan kerajaan palsumu. Aku juga belajar bahwa cinta yang buta adalah jebakan paling berbahaya. Aku dulu terlalu percaya pada Aris, terlalu ingin membahagiakan Ibu Lastri dengan perhiasan dan kemewahan, dan hampir membiarkan mereka menggerogoti seluruh imperium yang kubahang dengan keringat dan air mataku sendiri. Maka pesanku padamu, jadilah seperti aku yang bangkit dari abu. Bukan dengan teriakan histeris atau air mata berlebihan, melainkan dengan senyum tipis yang dingin dan langkah tegas yang terukur. Jangan pernah mengemis pada mereka yang tidak menghargaimu. Jangan pernah menangis di depan mereka yang ingin melihatmu hancur. Sebaliknya, biarkan mereka tertawa. Biarkan mereka merasa menang. Biarkan mereka meminum sampanye di atas penderitaanmu. Karena saat malam tiba dan mereka tertidur dalam ilusi kemenangan, kaulah yang akan membuka laptopmu, menandatangani akta kematian mereka, dan memastikan bahwa pagi yang mereka tunggu tidak akan pernah datang dengan cara yang sama lagi. Ingatlah, kekayaan sejati bukan hanya soal angka di rekening bank atau gedung pencakar langit yang kau miliki. Kekayaan sejatimu adalah kemampuan untuk bangkit ketika semua orang menguburmu hidup-hidup. Kekayaan sejatimu adalah pengetahuan bahwa kau tidak membutuhkan validasi dari benalu-benalu yang numpang hidup di atas keringatmu. Dan yang terpenting, jangan pernah merasa bersalah saat membela hakmu dengan cara yang paling legal sekaligus paling mematikan. Karena di hutan rimba korporasi dan kehidupan rumah tangga yang beracun, kau harus menjadi predator bagi para parasit atau kau akan dimakan hidup-hidup oleh mereka. Aku Kirana Larasati telah memilih untuk menjadi algojo bagi para pengkhianatku.
Dan aku tidak akan pernah dalam satu masa kehidupan pun menyesali keputusan itu. Biarkan mereka menjadi gelandangan. Biarkan mereka mencium bau selokan setiap malam. Biarkan mereka menyesali kebodohan mereka di kolong jembatan. Karena setiap orang berhak menuai apa yang mereka tabur. Aku hanya membantu proses panen mereka sedikit lebih cepat. Maka nasihat terakhirku, jika kau berada di posisiku, jangan takut menjadi jahat di mata mereka yang dulu baik di matamu. Terkadang menjadi baik pada diri sendiri berarti menjadi mimpi buruk bagi mereka yang pernah menyakitimu. Dan percayalah, tidak ada tidur yang lebih nyenyak selain tidur dengan kepala tegak. Mengetahui bahwa keadilan telah kau tegakkan dengan tanganku sendiri tanpa perlu meminta maaf.